Miliarder itu membuat pesanannya dalam bahasa Belanda hanya untuk menghinanya. Musik pelayan itu tersenyum dalam diam. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pelayan itu berbicara 7 bahasa dan salah satunya akan mengubah hidupnya selamanya. Restoran bintang kejora bersinar dengan kemewahan kekayaan. Lampu gantung kristal tergantung dari langit-langit seperti rasi bintang buatan, memancarkan kilauan pada taplak meja sutra putih dan peralatan makan perak yang dipoles. Itu adalah jenis tempat di mana orang-orang berkuasa datang untuk merayakan kekuasaan mereka, di mana uang berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan di mana orang seperti Riana Wijaya tidak terlihat. Riana berjalan di antara meja dengan nampan yang seimbang sempurna di tangan kanannya. Musik dia telah bekerja di sana selama berbulan-bulan selalu dengan rutinitas yang sama. Datang pagi-pagi, bersih-bersih, melayani, tersenyum dan balik ke rumah dengan kaki pegal dan harga diri yang utuh. Karena itulah, satu-satunya hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya, harga dirinya. Malam itu restoran sangat penuh. Pengusaha, politisi, selebriti lokal, semua tertawa bersulang, sama sekali mengabaikan mereka yang melayani mereka seolah-olah mereka hantu bercelemek. Rihanna berhenti sejenak di dekat dapur, menarik napas dalam-dalam. Chef Bimap amatinya dari stasiunnya, memperhatikan sesuatu dalam ekspresinya. "Apakah kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya dengan suara berat yang selalu terdengar seperti pelukan. "Ya, Chef, hanya malam yang panjang. Semua malam terasa panjang ketika kamu bekerja untuk orang-orang yang percaya bahwa uang membuat mereka lebih baik darimu." Bima membersihkan tangannya di celemeknya. "Tapi ingat apa yang selalu saya katakan. Martabat tidak ternilai harganya dan kamu memiliki lebih banyak martabat di satu jari daripada mereka semua gabungan di dompet mereka." Riana tersenyum tipis. Bima adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukannya sebagai manusia di tempat itu. Yang lain termasuk, beberapa rekan kerja melihatnya saspes-pese gadis pendiam yang tidak pernah mengeluh yang menerima tip yang menyedihkan dan tatapan menghina tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang tidak diketahui siapapun adalah mengapa dia diam. Yang tidak dibayangkan siapapun adalah apa yang disembunyikannya di balik mata gelap yang mengamati segar-selanya dengan intensitas yang hanya sedikit yang sadari. Pintu utama terbuka, dengan suara khas yang mengumumkan kedatangan seseorang yang penting. Riana secara naluriah berbalik dan melihat dua pria masuk. Yang pertama lebih tua dengan rambut abu-abu disisir rapi ke belakang. Jas yang mungkin harganya lebih dari gaji tahunan Rihanna. Dia berjalan dengan arogansi alami dari orang-orang yang tidak pernah perlu khawatir tentang apapun dalam hidup. Yang kedua, lebih muda, mungkin sekitar tisian. Dengan aura pewaris yang tahu bahwa dunia adalah miliknya berdasarkan hak kelahiran. Keduanya menertawakan sesuatu sementara manajer restoran praktis berlari ke arah mereka. "Musik Bapak Kuncoro, suatu kehormatan memiliki Anda bersama kami malam ini. Meja favorit Anda sudah siap." Dewa Kuncoro, Rihanna telah mendengar nama itu berkali-kali. Dia adalah pemilik jaringan restoran mewah di seluruh wilayah, investor real estate. Musik dan menurut rumor, seorang pria yang menikmati menghina mereka yang dia anggap lebih rendah yang menurut kriterianya pada dasarnya musik adalah semua orang. Sari manajer mendekati Rihanna dengan ekspresi tegang. "Musik, saya perlu kamu melayani meja tuh." "Itu Kuncoro meja tuh." Tapi itu selalu dilayani oleh Markus. Markus sedang sibuk dan mereka baru saja tiba. "Pergi sekarang." Rihanna merasakan ada gumpalan terbentuk di perutnya, tetapi dia mengangguk tanpa protes. Itu adalah pekerjaannya dan dia membutuhkan pekerjaan itu lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun di restoran itu. Dia mendekati meja di mana kedua pria itu sudah duduk masih menertawakan beberapa lelucon pribadi. Ketika Rihanna tiba, tidak satu pun dari mereka yang melihatnya. Seolah-olah dia adalah bagian dari perabotan. "Selamat malam bapak-bapak, selamat datang di Bintang Kejora. Nama saya Rihanna dan saya akan menjadi pelayan Anda malam ini. Bisakah saya mulai dengan menawarkan Anda minuman?" Dewa akhirnya mengangkat pandangannya, musik tetapi tidak untuk menatap matanya. Dia menyusuri Rihanna dari atas ke bawah dengan tatapan yang Rihanna kenal terlalu baik. Tatapan yang mengevaluasi, yang musik menilai, yang mengabaikan dalam hitungan detik. "Lihat Bagas," katanya kepada pria yang lebih muda, putranya seperti yang ingat. "Betapa baiknya mereka mengirimkan yang paling cantik kepada kita." Bagas tertawa kecil meskipun dia mungkin bahkan tidak tahu cara membaca menu. "Bukan ayah?" Keduanya tertawa. Rihanna mempertahankan senyum profesionalnya. Meskipun di dalam hatinya dia merasa seolah-olah jarum ditusuk ke dadanya. Dia telah belajar menanggung komentar semacam ini. Dia telah belajar bahwa menjawab hanya akan memperburuk keadaan. "Apa yang ingin Anda minum?" Musik ulangnya dengan suara tenang.
Dewa mengambil menu dan berpura-pura mempelajarinya dengan perhatian yang berlebihan. Kemudian dia menatap putranya dengan senyum yang tidak menjanjikan hal baik. Kau tahu Bagas, sudah lama saya tidak bersenang-senang. Gadis ini tampaknya tipe yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah. Saya yakin dia tidak tahu apa-apa selain silakan, Bapak, dan terima kasih atas tipnya. Ayah jangan kejam, musik, kata Bagas dengan rasa iba palsu. Dia pasti tahu cara menghitung. Bagaimana lagi dia akan menghitung tip yang tidak pernah kita berikan? Tawa lebih lanjut. Riana meremas pulpen di tangannya begitu kuat, musik hingga buku jarinya memutih. Tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi dan kemudian Dewa melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum predator yang dia gunakan dalam negosiasi jutaan dan mulai berbicara dalam bahasa Belanda. Bukan sem-sem bahasa Belanda. Belanda form teknis, yang sengaja kompleks. Ik wil een fles van jullie durste win bestellen. Maar ik betwijfel of dit arme meisje zelfs begrijpt wat ik zeg. Waarschijnlijk denkt ze dat ik Chinees spreek. Riana mendengar dengan jelas setiap kata, setiap nada menghina. Dia mengatakan bahwa dia ingin sebotol anggur paling mahal. Tetapi dia meragukan bahwa gadis malang ini akan mengerti apa yang dia katakan. Dia mungkin berpikir dia berbicara bahasa Cina. Bagas tertawa terbahak-bahak memukul meja dengan telapak tangannya. Ayah, kau kejam sekali. Lihat wajahnya. Dia tidak tahu apa yang kau katakan. Tentu saja tidak. Dewa bersandar di kursinya tampak puas dengan dirinya sendiri. Orang-orang ini hampir tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Kau membutuhkan pendidikan sungguhan untuk itu yang jelas tidak pernah dia miliki. Rihanna tetap tidak bergerak. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bukan karena malu. Itu adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang telah dia pelajari untuk dikendalikan selama bertahun-tahun praktik. Karena Rihanna memang mengerti setiap kata, setiap penghinaan yang disamarkan sebagai bahasa asing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Belum lihat Dewa menunjuk ke arahnya seolah-olah dia adalah spesimen peneliti. Dia bahkan tidak berkedip musik, dia mungkin berpikir tentang sinetron. Apa yang akan dia tonton ketika dia sampai di rumahnya yang menyedihkan? Rihanna menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Nenek Kartini bergema di benaknya seperti gemaah dalam menunjukkan apa yang kamu ketahui. Tetapi dalam mengetahui, kapan harus menunjukkannya. Nenek Kartini, neneknya, wanita yang telah mengajarkan semua yang dia ketahui, wanita yang selama beberapa dekade telah bekerja sebagai penerjemah untuk kedutaan, tetapi yang tidak pernah menerima pengakuan resmi karena tidak memiliki gelar universitas. Wanita yang berbicara 9 bahasa dengan fasih dan yang telah mewariskan karunia itu kepada Rihanna sejak dia masih kecil, 7 bahasa. Rihanna berbicara 7 bahasa dengan kefasihan sempurna: Belanda, Perancis, Inggris, Portugis, Italia, Mandarin, dan tentu saja Indonesia. Masing-masing dipelajari di dapur neneknya di malam-malam panjang mendengarkan rekaman di buku-buku usang yang disimpan neneknya sebagai harta karun. Tetapi tidak ada yang tahu karena Rihanna telah belajar bahwa di dunia yang menilai berdasarkan penampilan menunjukkan kartunya terlalu cepat adalah kesalahan fatal. Musik, baiklah. Dewa beralih ke bahasa Indonesia dengan ekspresi bosan. Karena jelas kamu tidak mengerti apapun yang berguna, saya akan mengatakannya dengan sederhana. Bawakan kami sebotol Chateau Margaux 2 dan pastikan suhunya tepat jika di sini mereka tahu artinya itu. Tentu saja Bapak, saya akan segera kembali. Rihanna mundur dengan langkah terukur. Pikirannya memproses semua yang baru saja terjadi. Itu bukan pertama kalinya dia dihina. Itu tidak akan menjadi yang terakhir. Tetapi ada sesuatu dalam kekejaman yang disengaja dari pria itu dalam kebutuhannya untuk merasa superior menggunakan bahasa yang dia yakini tidak dia mengerti, menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Di dapur, Bima menunggunya dengan ekspresi khawatir. Saya melihat wajahmu ketika kamu kembali. Apa yang dilakukan orang-orang itu padamu? Tidak ada yang belum pernah saya sebelumnya. Kamu tidak harus menanggung ini. Ada pekerjaan lain. Tidak ada pekerjaan lain yang membayar cukup untuk obat nenek saya, Chef. Anda tahu itu? Bima menghela napas. Dia tahu situasi Rihanna. Dia tahu bahwa neneknya sakit, bahwa tagihan medis menumpuk, bahwa Rihanna bekerja shift ganda untuk bertahan hidup. Apa yang mereka katakan padamu? Rihanna ragu sejenak. Yang lebih tua berbicara dalam bahasa Belanda. Dia pikir saya tidak akan mengerti. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Musik mata Bima melebar. Dan kamu, saya mengerti setiap kata. Keheningan yang berat menyelimuti di antara mereka. Bima tahu beberapa hal tentang Rihanna yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu dia berbeda, istimewa dengan cara yang tidak pernah dia jelaskan sepenuhnya. Apa yang akan kamu lakukan? Rihanna mengambil sebotol anggur yang dipesan Dewa dan meletakkannya di nampan. Untuk saat ini pekerjaan musik saya.
Setelah itu kita lihat saja. Dia kembali ke meja dengan botol, menunjukkannya kepada Dewa seperti yang ditentukan protokol. Dia hampir tidak melihatnya, membuat gerakan menghina dengan tangan agar dia menuang. Sementara Rihanna menuangkan anggur dengan presisi sempurna. Dewa kembali berbicara dalam bahasa Belanda dengan putranya. Kik naar tangan Ru Bekrast. Dit is het leven van de lagere klasse. Werken totdat ze sterven zonder ooit iets belangrijks te bereiken. Dia mengomentari tangan Rihanna, mengatakan bahwa tangan itu kasar dan tergores, bahwa itulah kehidupan kelas bawah, bekerja sampai mati tanpa mencapai sesuatu yang penting. Bagas menanguk menambahkan bahasa yang sama. Wenigstens heeft ze een mooi gezicht, waarschijnlijk het enige wat ze in het leven heeft. Setidaknya dia memiliki wajah yang cantik, mungkin itu satu-satunya hal yang dia miliki dalam hidup. Rihanna selesai menyajikan, mempertahankan ekspresi netralnya, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Sebuah keputusan sedang terbentuk. Keputusan yang telah dia hindari selama bertahun-tahun, tetapi yang sekarang tampak tak terhindarkan. Apakah Anda ingin memesan makan malam? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang sempurna. Bawakan yang terbaik yang kamu miliki, kata Dewa. Dia bahkan tidak melihat menu dan saya harap itu benar-benar yang terbaik. Saya kenal pemilik tempat ini, satu kesalahan dan kamu kehilangan pekerjaan. Dimengerti Bapak. Rihanna mundur lagi. Tetapi kali ini dia berhenti di sudut restoran di mana dia bisa mengamati meja tanpa terlihat. Keluarga Kuncoro terus tertawa, berbicara dalam bahasa Belanda tentang bisnis, tentang orang-orang yang telah mereka hancurkan, tentang karyawan yang telah mereka pecat demi kesenangan, dan kemudian dia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dewa menyebut nama sebuah rumah sakit yang sama di mana neneknya sedang dirawat. Dia berbicara tentang investasi yang dia pertimbangkan, tentang bagaimana dia berencana untuk membeli sebagian rumah sakit dan mengoptimalkan biaya yang dalam bahasanya berarti memotong layanan untuk pasien yang tidak mampu membayar perawatan mewah. Orang tua dan yang sakit yang tidak mampu membayar asuransi swasta hanyalah beban bagi sistem. Ketika kita mengambil alih, kita akan menutup departemen yang tidak menguntungkan itu, katanya dengan dingin. Rihanna merasa dunia berhenti. Neneknya bergantung pada rumah sakit itu, pada departemen yang tidak menguntungkan yang ingin ditutup pria ini, pada dokter dan perawat yang merawat pasien, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kemarahan diam yang telah dia tahan sepanjang hidupnya mulai meluap, tetapi dia tidak akan bertindak secara impulsif. Itu bukan yang diajarkan neneknya. Saat yang tepat, bisiknya pada dirinya sendiri. Semuanya memiliki saat yang tepat. Dia kembali ke dapur di mana Ibu Sari, manajer, menunggunya dengan ekspresi serius. Rihanna, Tuan Kuncoro telah meminta untuk berbicara denganmu secara spesifik. Saya tidak tahu apa yang telah kamu lakukan, tetapi lebih baik kamu tidak merusak. Apun. Jantung Rihanna berdegup kencang. Apakah mereka menemukannya? Apakah mereka memperhatikan sesuatu dalam ekspresinya yang mengkhianati bahwa dia mengerti? Dia berjalan menuju meja dengan langkah tegas, mempersiapkan diri untuk apu yang akan datang. Dewa menunggunya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Duduklah, perintahnya menunjuki kursi kosong. Bapak, karyawan tidak diizinkan. Saya bilang duduklah. Rihanna menurut perlahan, merasakan tatapan seluruh restoran tertuju padanya. Ini tidak biasa sama sekali, di luar protokol. Dewa mencondongkan tubuh ke depan, mempelai jarinya, seolah-olah dia adalah serangga di bawah mikroskop. Putra saya dan saya telah mengamatimu sepanjang malam. Ada sesuatu yang berbeda tentang dirimu, sesuatu yang tidak bisa saya identifikasi dan itu mengganggu saya karena saya selalu mengidentifikasi orang. Rihanna tidak menjawab, hanya menatap matanya secara langsung. Sesuatu yang jelas membuatnya tidak nyaman. Saya akan memberimu tawaran, lanjut Dewa. Saya membutuhkan staf untuk restoran saya. Orang-orang yang tahu cara melayani yang bijaksana yang tidak menimbulkan masalah. Saya akan membayar 3 kali lipat dari yang kamu dapat di sini. Itu adalah jebakan. Rihanna tahu itu. Pria seperti Dewa tidak membuat tawaran murah hati tanpa mengharapkan imbalan. Anda sangat baik Bapak, tetapi saya baik-baik saja di tempat saya. Senyum. Dewa membeku. Musik tidak ada yang mengatakan tidak padanya. Maaf, saya bilang saya menghargai tawarannya, tapi saya lebih suka tinggal di sini. Bagas tertawa tak percaya. Kau dengar itu, Ayah? Pelayan itu menolak tawaranmu. Dewa menyipitkan mata. Saya rasa kamu tidak mengerti posisimu, nak. Saya tidak bertanya. Saya mengatakan padamu apa yang akan kamu lakukan. Dan saya mengatakan kepada Anda dengan segala hormat bahwa jawaban saya adalah tidak. Keheningan yang terjadi begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Para tamu
terdekat telah berhenti berbicara, mengamati adegan itu dengan campuran kengerian dan daya tarik. Dewa berdiri perlahan, perawakannya yang mengesankan memproyeksikan bayangan di atas Rihanna. Kamu akan menyesali ini, suaranya rendah, berbahaya. Tidak ada yang mengatakan, tidak kepada saya, terutama orang sepertimu. Rihanna juga berdiri terkejut dengan keberaniannya sendiri. Seseorang sepertiku, ulangnya. Dan apa sebenarnya Isti? Bapak Kunchoro, seorang bukan siapa-siapa, seorang pelayan yang tidak tahu tempatnya di dunia. Rihanna tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang malam. Dia tersenyum tulus. Anda benar tentang satu hal, Bapak. Saya seorang pelayan, tetapi Anda salah tentang yang lainnya. Dia berbalik untuk pergi, tetapi suara dewa menghentikannya. Je zult speed kriegen dat je ben gekomen. Ik zal ervoor zorgen dat je nooit meer in deze stad zult werken. Rihanna berhenti, punggungnya menghadapnya. Jantungnya berdebar kencang. Saatnya telah tiba. Dia berbalik perlahan menatap matanya secara langsung, dan kemudian dalam bahasa Belanda yang sempurna dengan aksen tanpa celah dia menjawab Elkep. Hebzek mijir kuncoroing musik plan. And I beloof u enige die spijt zal kriegen. Bent u. Ekspresi di wajah dewa adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan. Rihanna warna mengering dari wajahnya. Matanya melebar karena campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagas menjatuhkan gelas anggurnya. Cairan merah tumpah di taplak meja putih seperti darah di atas salju. Rihanna berbalik dan berjalan menuju dapur, meninggalkan keheningan tercengang dari restoran paling eksklusif di kota. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak tahu apa konsekuensi dari apa yang baru saja dia lakukan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama dia merasa bebas. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa malam itu hanyalah permulaan. Musik bahwa Dewa Kunchoro bukanlah tipe pria yang menerima untuk dipermalukan dan bahwa perang yang baru saja dimulai akan mengungkapkan rahasia yang akan mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga kehidupan semua orang yang terlibat. Karena di restoran itu, di bawah lampu gantung kristal, percikan api telah dinyalakan yang akan segera menjadi api dan Rihanna Wijaya siap untuk terbakar. Pintu dapur tertutup di belakang Rihanna dengan bunyi tumpul yang bergema, seperti akhir dari satu bab dan awal dari bab lain yang jauh lebih gelap. Jantungnya berdebar sangat kencang sehingga dia bisa merasakannya di pelipisnya, di pergelangan tangannya, di setiap sudut tubuhnya yang gemetar karena campuran adrenalin dan teror. Apa yang telah dia lakukan? Bima adalah yang pertama tiba di sisinya, memegang bahunya dengan tangan yang mantap. Rihanna, apa yang terjadi di luar sana? Seluruh restoran hening. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Saya menjawabnya. Suara Rihanna keluar hanya sebagai bisikan. Dalam bahasa Belanda saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah mengerti segalanya. Mata Bima melebar. Kamu menjawab Dewa Kunchoro di wajahnya dalam bahasa Belanda. Sebelum Rihanna bisa menjawab, pintu dapur terbuka dengan keras. Ibu Sari manajer musik masuk dengan wajah yang hancur karena amarah dan kepanikan. Rihanna, apa yang kamu lakukan? Bapak Kunchoro sangat marah. Dia menuntut untuk berbicara dengan pemiliknya sekarang juga. Sari, dia menghina saya. Dia pikir saya tidak mengerti dan musik, saya tidak peduli apa yang dia pikirkan. Ibu Sari memotongnya dengan tajam. Apakah kamu tahu siapa pria itu? Apakah kamu memiliki sedikit pun ide tentang apa yang bisa dia lakukan pada kita? Rihanna merasa seolah-olah dinding dapur menutupinya. Karyawan lain menatapnya dengan ekspresi yang berkisar dari rasa kasihan hingga kebencian. Beberapa tampak mengagumi apa yang telah dia lakukan, tetapi sebagian besar hanya takut. Sari sela Bima, apapun yang terjadi, Rihanna adalah salah satu karyawan terbaik kita. Kita tidak bisa diam Bima. Musik ini bukan urusanmu. Ibu Sari berbalik ke arah Rihanna dengan mata yang meneteskan dingin. Kamu diskorse tanpa gaji, sampai pemilik memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu. Sekarang pergilah melalui pintu belakang sang. Saya tidak ingin Bapak Kunchoro melihatmu keluar. Rihanna merasa seolah-olah dia telah ditinju di perut. Diskor tanpa gaji. Kata-kata itu bergema di benaknya saat dia memikirkan obat neneknya, tentang tagihan yang harus dibayar, tentang sewa yang harus dia bayar dalam beberapa hari. Sari, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Nenek saya sakit dan seharusnya kamu memikirkan itu sebelum kamu memutuskan untuk bermain pahlawan wanita. Ibu Sari menunjuk ke pintu belakang. Keluar, sekarang Rihanna mencari mata Bima berharap menemukan dukungan, tetapi dia hanya bisa menundukkan pandangannya dengan ketidakberdayaan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak melawan manajer. Tidak melawan beratnya nama Kunchoro. Dengan tangan gemetar Rihanna melepas celemeknya dan meletakkannya di atas meja baja tahan karat. Dia berjalan menuju pintu belakang, merasakan setiap langkah. Seolah-olah dia berjalan menuju jurang. Di luar gang itu gelap dan berbau sampah dan kelembaban. Rihanna bersandar di dinding bata, membiarkan air mata yang selama ini dia tahan akhirnya mengalir di pipinya.
Apa yang akan dia lakukan sekarang? Ponselnya bergetar di sakunya. Itu adalah pesan teks dari nomor tak dikenal. Kamu membuat kesalahan yang sangat serius malam ini, dan kesalahan harus dibayar. Hormat kami seseorang yang akan mengawasimu. Rasa dingin merayapi punggungnya. Dewa, bagas seseorang yang bekerja untuk mereka. Pesan itu jelas merupakan ancaman. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan padanya yang belum mereka lakukan? Jawabannya akan datang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Rihanna berjalan melalui jalan-jalan kosong menuju halte bus. Pada jam itu, transportasi umum langka dan dia harus menunggu hampir bermenit dalam kegelapan. Terus-menerus melihat ke bahunya, merasa seseorang mengawasinya dari bayang-bayang. Ketika dia akhirnya tiba di apartemen kecilnya di pinggiran kota, dia menemukan Nenek Kartini terjaga, duduk di kursi favoritnya di samping jendela melihat lampu-lampu kota yang jauh. Kamu datang lebih awal, Nak. Suara Nenek Kartini lemah, tetapi hangat seperti biasa. Apakah terjadi sesuatu? Rihanna berlutut di samping neneknya, menggenggam tangan keriputnya di antara tangannya. Bagaimana mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana menjelaskan bahwa dia telah kehilangan pekerjaan yang memungkinkan mereka bertahan hidup? Nenek, saya melakukan sesuatu malam ini. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya saya lakukan. Mata Kartini meskipun lelah karena penyakit bersinar dengan kecerdasan tajam yang tidak bisa dipadamkan usia. Ceritakan semuanya Rihanna, jangan tinggalkan apapun. Dan Rihanna melakukannya. Dia menceritakan tentang Kuncoro, tentang penghinaan dalam bahasa Belanda, tentang rencana untuk membeli rumah sakit, tentang jawabannya dan konsekuensi yang terjadi. Ketika dia selesai, dia berharap melihat kekecewaan di wajah neneknya. Sebaliknya, dia melihat kebanggaan. Kamu melakukan hal yang benar, Nak. Kartini meremas tangan Rihanna dengan kekuatan yang mengejutkan. Kamu melakukan persis apa yang seharusnya kamu lakukan. Tapi nenek, saya kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu bagaimana kita akan dengarkan saya. Kartini memotongnya dengan segat. Saya menghabiskan seluruh hidup saya diam. Seluruh hidup saya tidak terlihat sehingga orang seperti Kuncoro bisa merasa superior. Saya menerjemahkan untuk duta Setsar, untuk presiden, untuk orang-orang yang memerintah seluruh negara dan tidak satu pun dari mereka tahu nama saya. Musik, tidak ada yang berterima kasih kepada saya. Tidak ada yang melihat melampaui wanita yang menyajikan kopi dan menerjemahkan kata-kata mereka. Air mata kini mengalir di pipi keduanya. Saya tidak ingin itu untukmu, Rihanna. Saya tidak ingin kamu menjalani hidupmu dalam diam. Kamu memiliki karunia. Karunia yang saya berikan kepadamu dengan semua cinta saya. Dan karunia itu bukan untuk disembunyikan. Itu untuk digunakan untuk membela diri, untuk membela orang lain yang tidak bisa membela diri sendiri. Rihanna memeluk neneknya, merasakan tubuh rapuh di bawah lengannya. Tulang-tulang yang menonjol di tempat yang dulunya ada daging yang kencang. Jantung yang berdetak lemah tetapi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Saya takut, Nenek. Pria itu memiliki kekuasaan. Dia bisa menghancurkan kita. Kekuasaan tanpa kehormatan hanyalah kebisingan. Nak, musik dan kebisingan tidak peduli seberapa keras pada akhirnya akan padam. Malam itu, Rihanna hampir tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar berulang kali tentang peristiwa di restoran. Kata-kata dewa, ancaman dari pesan teks, ketidakpastian masa depan. Setiap kali dia menutup matanya, dia melihat wajah miliarder itu berubah dari ejekan menjadi amarah ketika dia berbicara dalam bahasa Belanda. Keesokan harinya kenyataan situasinya menjadi lebih jelas. Setika dia mencoba menelepon restoran untuk berbicara dengan Sari, tidak ada yang menjawab. Setika dia pergi secara pribadi, penjaga keamanan mencegahnya masuk mengatakan bahwa dia tidak lagi diterima. Maaf Nona, kata penjaga itu. Seorang pria yang lebih tua yang selalu memperlakukannya dengan baik tampak benar-benar menyesal. Perintah dari atas, saya tidak bisa membiarkan Anda masuk, tapi barang-barang saya, gaji terakhir saya, mereka mengatakan akan mengirimkannya melalui pos bersama dengan surat pemutusan hubungan kerja Anda. Surat pemutusan hubungan kerja tidak hanya diskors, dipecat. Rihanna berjalan melalui kota dalam keadaan linglung. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia memiliki tabungan untuk mungkin 2 minggu. Setelah itu dia tidak ingin memikirkan. Setelah itu, ponselnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak kenali, tetapi berbeda dari ancaman tadi malam. Rihanna Wijaya. Suara seorang pria profesional dingin. Ya, saya musik, saya Lukman Hadi, pengacara dari grup Kuncoro. Klien saya ingin bertemu dengan Anda sore ini. Ini adalah masalah yang mendesak. Jantung Rihanna berhenti sejenak. Bertemu dengan saya. Untuk apa? Itu akan didiskusikan secara pribadi. Anda punya waktu jam untuk hadir di kantor pusat grup Kuncoro. Alamat akan dikirimkan melalui pesan. Saya sangat menyarankan Anda untuk tidak absen. Panggilan terputus sebelum Rihanna bisa menjawab.
Beberapa menit kemudian dia menerima alamat sebuah gedung perkantoran di distrik keuangan. Jenis tempat di mana orang seperti dia biasanya hanya masuk untuk membersihkan lantai. Sebagian dirinya ingin mengabaikan panggilan itu, tetapi bagian lain, bagian yang dibesarkan neneknya untuk tidak pernah lari dari masalah. Tahu bahwa dia harus pergi. Dia harus tahu apa yang mereka inginkan. Dia harus menghadapi apapun yang datang. Dia berganti pakaian dengan pakaian terbaik yang dia miliki. Blus putih sederhana, rok gelap, sepatu yang dia beli di toko barang bekas tetapi masih terlihat rapi. Dia melihat bayangannya di cermin dan menarik napas dalam-dalam. Saya bisa melakukan ini, bisiknya. Saya bisa melakukan ini. Gedung grup Kuncoro adalah menara kaca dan baja yang menjulang ke langit seperti monumen kekuasaan uang. Riana masuk melalui pintu putar dan mendapati dirinya di lobi yang lebih besar dari seluruh apartemennya. Resepsionis, seorang wanita berpakaian rapi dengan ekspresi kebosanan profesional menatapnya dari atas ke bawah dengan pemeriksaan yang Rihanna kenal terlalu baik. Ada yang bisa saya bantu? Saya punya janji. Nama saya Riana Wijaya. Ada sesuatu yang berubah dalam ekspresi resepsionis, pengakuan rasa ingin tahu, rasa kasihan. Tentu saja mereka menunggu Anda. Lantai swadhisapa. Lift ada di sebelah kanan Anda. Lift naik dalam diam. Angka-angka berubah di layar digital seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan ketika pintu terbuka di lantai ruang resapor. Rihanna mendapati dirinya di depan resepsionis lain. Yang ini bahkan lebih mengintimidasi daripada yang sebelumnya. Nona Wijaya, silakan lewat sini. Dia dibimbing menyusuri koridor dengan dinding yang ditutupi, seni yang mungkin harganya lebih dari yang akan Rihanna hasilkan seumur hidupnya. Di ujung koridor ada pintu ganda kayu gelap. Resepsionis mengetuk dengan lembut dan sebuah suara dari dalam berkata, "Masuk." Kantor Dewa Kuncoro persis seperti yang Rihanna harapkan. Besar, musik mewah dirancang untuk mengintimidasi. Jendela dari lantai ke langit-langit menunjukkan kota yang terhampar di bawah seperti kerajaan yang menunggu untuk ditaklukkan. Dan di sana dia duduk di belakang meja mahoni yang tampak seperti altar untuk egonya sendiri. Di sisinya Bagas dengan senyum menghina yang sama dari malam sebelumnya. Dan di sudut seorang pria berjas abu-abu yang pasti adalah pengacara yang memanggilnya, Nona Wijaya. Dewa tidak berdiri, dia bahkan tidak membuat gerakan untuk menyambutnya. Betapa baiknya Anda menerima undangan kami. Itu tidak terlihat seperti undangan, itu terlihat seperti perintah. Bagas tertawa kecil, tetapi ayahnya mengangkat tangan untuk membungkamnya. Langsung, saya suka itu, meskipun ketulusan bisa berbahaya ketika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dewa bersandar di kursinya. Tapi saya tidak memanggilmu untuk bertukar basa-basi. Saya memanggilmu karena kita punya masalah. Dan masalah dalam pengalaman Sasya memiliki dua solusi, dihilangkan atau dikendalikan. Rihanna merasakan rasa dingin, tetapi dia mempertahankan ekspresi netralnya. Dan saya adalah masalah bagi Anda. Kamu sejak tadi malam kau lihat, saya tidak peduli bahwa kamu mengerti bahasa Belanda. Musik bahkan itu mengesankan. Tetapi yang saya pedulikan adalah kamu mendengar hal-hal yang seharusnya tidak kamu dengar. Jantung Rihanna berdebar kencang. Rencana tentang rumah sakit. Percakapan tentang bisnis. Apalagi yang Dewa katakan. Berpikir tidak ada yang mengerti. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Tentu saja kamu tahu. Dewa mencondongkan tubuh ke depan. Kamu mendengar tentang rencana saya untuk rumah sakit Bunda Mulia. Musik rencana yang bersifat rahasia, rencana yang dapat terpengaruh jika seseorang dengan kontak yang salah mengetahuinya sebelum waktunya. Saya tidak punya kontak jenis apapun. Saya hanya seorang pelayan. Kamu adalah seorang pelayan, Bagas menyedengkan dengan kebencian. Sekarang kamu bukan apa-apa. Bagas diam. Dewa tidak mengalihkan pandangannya dari Rana. Ini tawaran saya, Nona Wijaya, unik dan tidak dapat dinegosiasikan. Kamu akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kamu tidak akan berbicara dengan siapapun tentang apa yang kamu dengar tadi malam. Sebagai gantinya, kamu akan menerima kompensasi yang murah hati. Cukup untuk membayar perawatan nenekmu selama setahun dan surat rekomendasi yang akan membuka pintu bagimu di restoran manapun di kota. Rihanna berkedip. Bagaimana dia tahu tentang neneknya? Bagaimana dia tahu tentang perawatan itu? Saya lihat kamu terkejut bahwa saya tahu tentang Nenek Kartini. Dewa tersenyum tanpa kehangatan. Saya melakukan penyelidikan saya pagi ini. Saya tahu di mana kamu tinggal, saya tahu di mana dia menerima perawatan. Saya tahu berapa banyak yang kamu hutang dalam tagihan medis. Pengetahuan adalah kekuasaan, Nona Wijaya. Musik dan saya punya banyak dari keduanya. Pengacara itu mendekat dengan folder, meletakkannya di atas meja di depan Rihanna. Di dalamnya ada dokumen beberapa halaman dan cek. Rihanna melihat cek itu. Jumlahnya lebih banyak uang daripada yang pernah dia lihat dalam hidupnya.
Cukup untuk membayar semuanya. Cukup untuk bernapas lega untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu dalam ekspresi Dewa. Sesuatu dalam cara Bagas menatapnya dengan antisipasi. Seolah-olah mereka mengharapkannya jatuh ke dalam jebakan. Susik dan, jika saya tidak menandatangani, keheningan yang terjadi terasa berat. Syarat dengan ancaman yang tidak terucapkan. Jika kamu tidak menandatangani, Dewa berbicara perlahan. Menikmati setiap kata. Saya akan membuat hidupmu mustahil. Kamu sudah kehilangan pekerjaanmu di Bintang Kejora. Saya bisa memastikan bahwa kamu tidak akan bekerja di restoran manapun di kota ini, di negara ini. Jika saya mau dan perawatan nenekmu di Bunda Mulia. Ya, katakanlah ketika saya menyelesaikan akuisisi rumah sakit saya. Sayen tertentu mungkin menemukan bahwa tempat tidur mereka tidak lagi tersedia. Riana merasa mual. Itu bukan tawaran, itu pemerasan. Pemerasan yang disamarkan sebagai kemurahan hati. Anda mengam saya memberimu pilihan. Ada perbedaan. Tangan Rihanna gemetar saat dia melihat dokumen itu. Kata-kata itu berenang di depan matanya. Klausul hukum, istilah rumit. Semuanya dirancang untuk membungkamnya secara permanen. Dia memikirkan neneknya, tentang senyumnya ketika dia mengatakan dia bangga. Tentang kata-katanya tentang tidak menjalani hidup dalam diam. Dia memikirkan suara-suara yang dia dengar Dewa sebutkan. Orang-orang yang akan terpengaruh jika dia membeli rumah sakit. Pasien yang akan perawatan mereka, keluarga yang akan menderita. Dia memikirkan semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Setiap bahasa, setiap kata, setiap pelajaran tentang martabat dan keberanian. Dan dia membuat keputusan. Tidak. Katanya dengan suara tegas. Dewa mengerutkan kening. Maaf, saya bilang tidak. Saya tidak akan menandatangani ini. Bagas berdiri. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu tolak? Saya tahu persis. Riana juga berdiri, menatap langsung ke mata Dewa. Saya menolak untuk dibeli, saya menolak untuk dibungkam, dan saya menolak untuk menjadi bagian dari apa yang Anjananakan dengan rumah sakit itu. Kamu akan menyesali ini. Suara Dewa adalah es murni. Saya akan menghancurkanmu dan semua yang kamu sayangi. Riana berjalan menuju pintu, tetapi sebelum keluar dia berbalik untuk terakhir kalinya. Pak Uncoro, katanya dalam bahasa Belanda yang sempurna. U hebt u hele leven mensen zoals mij onderdrukt, maar deze keer hebt u de verkeerde persoon gekozen. Ik zal niet zwiegen en als ik val ik niet alleen vallen. Dia meninggalkan kantor tanpa melihat ke belakang. Jantungnya berdebar kencang. Kakinya hampir tidak menopangnya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan memenuhi janji itu. Dia tidak tahu sumber daya apa yang dia miliki melawan pria dengan kekuatan Dewa Kuncoro. Tetapi dia tahu satu hal dengan kepastian mutlak. Perang telah dimulai secara resmi dan Riana Wijaya tidak berniat untuk kalah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa sore itu saat dia kembali ke rumah untuk memeluk neneknya dan merencanakan langkah selanjutnya. Dewa Kuncoro sedang melakukan panggilan yang akan mengubah segalanya. Saya perlu kamu menyelidiki gadis itu secara menyeluruh, katanya di telepon dengan suara dingin. Saya ingin tahu setiap rahasia, setiap kelemahan, setiap orang yang dia sayangi. Dan ketika kamu memiliki segalanya, kita akan menghancurkannya sepenuhnya. Di layar komputernya bersinar foto Riana yang diambil oleh kamera keamanan gedung dan di sebelahnya foto nenek Kartini memasuki rumah sakit Bunda Mulia untuk perawatan mingguan. Pertempuran untuk martabat akan segera menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Perjalanan pulang adalah yang terpanjang yang pernah Riana lalui dalam hidupnya. Musik setiap langkah terasa berat seperti timah. Setiap napas adalah upaya sadar untuk tidak roboh di tengah jalan. Dia telah menentang raksasa dan sekarang raksasa itu bersiap untuk menghancurkannya. Ketika dia membuka pintu apartemen kecilnya, dia menemukan sesuatu yang tidak dia duga. Nenek Kartini tidak ada di kursinya di samping jendela. Dia berdiri bersandar pada tongkatnya dengan koper tua terbuka di tempat tidur. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak berdiri selama itu. Saya mencari sesuatu, nak. Kartini berbicara dengan tekad yang tidak didengar Riana selama berbulan-bulan. Sesuatu yang seharusnya saya tunjukkan padamu sejak lama. Riana mendekat khawatir dengan usaha yang dilakukan neneknya. Penyakit telah melemahkan tubuhnya, tetapi jelas tidak menyentuh semangatnya. Nenek, tolong duduklah. Apapun itu, saya bisa mencarinya. Tidak. Ini harus saya temukan sendiri. Tangan Kartini yang keriput mengaduk isi koper. Kertas-kertas menguning, foto-foto lama, surat-surat dalam amplop yang usang oleh waktu. Akhirnya jari-jarinya menggenggam folder kulit coklat usang. Musik tetapi diawetkan dengan hati-hati. Ini dia. Kartini mencupkan dirinya di tempat tidur, bernapas dengan susah payah. Duduklah Riana. Apa yang akan saya ceritakan akan mengubah semua yang kamu yakini tentang keluarga kita.
Riana menurut jantungnya berdebar dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Rahasia apa yang bisa disembunyikan neneknya? Apa hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang? Bertahun-tahun yang lalu sebelum kamu lahir, saya bekerja sebagai penerjemah untuk keluarga diplomatik. Kartini memulai. Suaranya membawa ke dekade yang lalu. Saya tidak punya gelar tetapi saya berbicara 9 bahasa. Saya mempelajarinya dengan cara yang sama seperti saya mengajarimu, mendengarkan, berlatih, hidup di antara orang-orang dari seluruh dunia. Itu sudah saya tahu, Nenek. Yang tidak kamu ketahui adalah untuk siapa saya bekerja selama tahun-tahun. Terakhir karier saya sebagai penerjemah. Kartini membuka folder dan mengeluarkan foto hitam putih. Di dalamnya tampak versi dirinya yang jauh lebih muda berpakaian elegan. Di samping seorang pria berjas yang tidak dikenali Riana. Pria ini adalah Pratnoto Kuncoro, ayah dari Dewa. Riana merasa seolah-olah tanah terbuka di bawah kakinya. Anda bekerja untuk Kuncoro selama lembu tahun. Saya adalah penerjemah pribadinya dalam semua negosiasi internasional. Pranoto membangun kerajaannya dengan bantuan saya. Menerjemahkan kontrak, menutup perjanjian, memfasilitasi komunikasi dengan mitra sesa dari seluruh dunia. Air mata mulai terbentuk di mata Kartini saat dia melanjutkan. Pranoto berbeda dari putranya. Dia ambisius ya, tetapi dia memiliki kehormatan. Musik dia memperlakukan saya dengan hormat. Dia bahkan berjanji kepada saya bahwa ketika dia pensiun, dia akan memberi saya bagian dari keuntungan bisnis yang telah saya bantu bangun. Saya punya dokumen ditandatangani perjanjian hukum. Dan apa yang terjadi? Musik Pranoto meninggal mendadak. Serangan jantung, kata mereka. Dan ketika saya pergi untuk menuntut apa yang menjadi hak saya bertemu dengan Dewa. Dia baru berusia 25 tahun saat itu, tetapi dia sudah menjadi pria kejam yang kamu kenal sekarang. Kartini mengeluarkan dokumen lain dari folder. Itu adalah kontrak, dengan tanda tangan dan segel resmi. Ini adalah perjanjian aslinya. Pranoto menjanjikan saya lama persente dari keuntungan grup Kuncoro sebagai kompensasi atas tahun-tahun layanan saya. Tetapi ketika saya menunjukkannya kepada Dewa, dia menertawakan wajah saya. Suara Kartini pecah dengan ingatan itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa seorang karyawan rumah tangga tidak berhak atas apapun. Bahwa jika saya mencoba menuntut secara hukum, dia akan menggunakan semua kekuasaannya untuk menghancurkan saya musik dan dia melakukannya. Riana, dia menyewa pengacara yang membatalkan kontrak, mengklaim bahwa saya tidak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani perjanjian semacam itu. Mereka mengambil segalanya dari saya, reputasi musik saya, tabungan saya, martabat saya. Riana menggenggam tangan neneknya. Merasakan ketidakadilan selama beberapa dekade terkonsentrasi pada saat itu. Mengapa Anda tidak pernah menceritakannya kepada saya? Karena saya malu-malu karena begitu naif. Malu karena tidak bisa membela diri dan takut Riana. Takut bahwa jika suatu hari kamu bertemu dengan Kuncoro, mereka akan menemukan siapa kamu dan menyakitimu. Tapi sekarang mereka tahu siapa saya. Tepat. Kartini meremas tangan Riana dengan erat. Itu sebabnya kamu perlu tahu kebenaran lengkapnya karena ada sesuatu yang lain di folder ini. Sesuatu yang Dewa tidak tahu saya miliki. Dia mengeluarkan amplop tebal yang disegel dengan lilin tua. Selama tahun-tahun, saya bekerja untuk Pranoto. Saya menerjemahkan banyak dokumen. Beberapa di antaranya sensitif. Bisnis yang tidak sepenuhnya legal. Perjanjian dengan orang-orang yang lebih suka tetap berada dalam bayang-bayang. Bisnis jenis apa? Jenis yang akan menghancurkan reputasi grup Kuncoro. Jika terungkap, Pranoto membuat saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan apa yang saya ketahui dan saya menepati janji saya selama dia hidup. Tetapi Dewa melanggar semua janji yang dibuat ayahnya kepada saya, jadi saya tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia mereka. Riana melihat amplop itu seolah-olah berisi bom. Dalam arti tertentu memang begitu. Nenek, apakah Anda yakin tentang ini? Jika Dewa tahu Anda punya ini, saya tidak peduli apa yang terjadi pada saya lagi. Riana, saya tua, saya sakit, tetapi kamu memiliki seluruh hidup di depanmu, dan saya tidak akan membiarkan pria itu mengambilnya darimu, seperti dia mengambil milik saya. Ponsel Riana berdering mengganggu momen itu. Itu adalah nomor tak dikenal. Dia ragu sebelum menjawab. Riana Wijaya. Suara seorang wanita profesional tetapi hangat. Ya, siapa ini? Nama saya Putri Anjani. Saya seorang jurnalis dari Harian Nasional. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di Bintang Kejora tadi malam. Saya ingin berbicara dengan Anda. Jantung Riana berdegup kencang. Bagaimana seorang jurnalis bisa tahu begitu cepat? Bagaimana Anda mendapatkan nomor saya? Saya punya sumber. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah saya punya informasi tentang Dewa Kuncoro yang saya pikir akan menarik minat Anda dan saya pikir Anda punya informasi yang menarik minat saya. Bisakah kita bertemu? Riana menatap neneknya yang telah mendengarkan seluruh percakapan.
Kartini mengangguk perlahan. Di mana dan kapan? Besok musik di Kafe Harapan dekat alun-alun pusat, pukul 10 pagi dan Nona Wijaya datang sendiri, dan jangan beritahu siapapun tentang panggilan ini, komunikasi terputus. Riana menatap telepon memproses apa yang baru saja terjadi. Siapa itu? Tanya Kartini seorang jurnalis. Dia bilang dia punya informasi tentang Kunchoro. Itu bisa menjadi jebakan, saya tahu. Tetapi itu juga bisa menjadi satu-satunya kesempatan kita. Malam itu Riana tidak bisa tidur. Pikirannya adalah pusaran pertanyaan, ketakutan dan kemungkinan dia membaca dokumen yang diberikan neneknya. Setiap halaman mengungkapkan asjar korupsi, manipulasi, dan kekejaman yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tetapi ada sesuatu yang lain di antara kertas-kertas itu. Sesuatu yang tidak disebutkan neneknya secara langsung. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Belanda ditujukan kepada Pranoto Kunchoro dari mitra bisnis Eropa. Surat itu berbicara tentang perjanjian rahasia, tentang uang yang ditransfer ke rekening di luar negeri, tentang bantuan politik yang dibeli dan dijual. Riana menerjemahkan setiap kata, merasakan teka-teki itu mulai terbentuk. Kunchoro tidak membangun kerajaan mereka hanya dengan kerja keras dan kecerdasan bisnis. Mereka telah membangunnya di atas kebohongan, suap, dan eksploitasi orang-orang seperti neneknya. Keesokan paginya, Riana bersiap untuk pertemuan dengan jurnalis. Sebelum pergi, neneknya menghentikannya, bawalah ini bersamamu. Dia menyerahkan medali perak kecil. Itu milik ibumu. Dia juga memiliki keberanianmu. Dewi meninggal muda tetapi dia hidup tanpa rasa takut. Saya ingin kamu mengingat itu hari ini. Riana memeluk neneknya dengan erat, merasakan kerapuhan tubuhnya, tetapi juga kekuatan semangatnya. Saya akan segera kembali, nenek. Saya janji. Saya tahu kamu akan melakukan. Nak, tetapi jika terjadi sesuatu yang salah, saya ingin kamu tahu bahwa saya bangga padamu. Saya selalu bangga sejak hari kamu lahir. Kafe Harapan adalah tempat sederhana di sudut kota yang tenang. Meja-meja kecil, dinding dihiasi dengan foto-foto lama. Aroma kopi yang baru diseduh melayang di udara. Riana tiba talu menit sebelum waktu yang disepakati dan memilih meja di sudut dari mana dia bisa melihat pintu masuk. Putri Anjani tiba tepat waktu. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar pardi tahun dengan rambut gelap diikat dalam sanggul praktis dan mata yang tampak menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Musik dia berpakaian sederhana tetapi profesional dan membawa tas kulit yang usang karena penggunaan Nona Wijaya. Dia duduk di depan Riana tanpa basa-basi. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita membicarakan apapun, saya perlu tahu bagaimana Anda mengetahui apa yang terjadi. Putri tersenyum tipis. Saya punya sumber di dalam Bintang Kejora. Seseorang yang menyaksikan semua yang terjadi malam itu dan yang sangat lelah melihat bagaimana Kunchoro memperlakukan orang. Siapa itu? Tidak bisa saya ungkapkan, perlindungan sumber. Tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa ini bukan pertama kalinya Dewa Kunchoro mempermalukan karyawan seperti itu. Dan itu juga bukan pertama kalinya dia menghancurkan hidup seseorang yang berani menentangnya. Putri membuka tasnya dan mengeluarkan folder. Saya telah menyelidiki grup Kunchoro selama 3 tahun. Saya punya kesaksian dari mantan karyawan yang dipecat secara tidak adil, dari pesaing yang hancur oleh taktik ilegal, dari pejabat publik yang disuap untuk mendukung bisnis mereka. Tetapi saya tidak pernah bisa menerbitkan apapun ke arena. Setiap kali saya terlalu dekat, seseorang mengancam saya atau sumber saya menghilang. Menghilang tidak secara harfiah, tetapi tiba-tiba mereka berubah pikiran, pindah kota, memutuskan bahwa mereka tidak ingin berbicara lagi. Kekuatan Kunchoro mencapai sangat jauh, Nona Wijaya, lebih jauh dari yang Anda bayangkan. Riana memikirkan dokumen yang diberikan neneknya, surat-surat, kontrak, rahasia selama beberapa dekade. Mengapa Anda mencari saya? Musik karena Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Anda menghadapinya secara publik. Dan tidak hanya itu, Anda menghadapinya dalam bahasanya sendiri. Secara harfiah itu membuat Anda menjadi simbol dan simbol itu kuat. Saya tidak ingin menjadi simbol. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya mengerti itu. Tetapi terkadang cara terbaik untuk melindungi keluarga kita adalah dengan mengekspos mereka yang mengancam kita. Putri mencondongkan tubuh ke depan, Nona Wijaya. Saya sedang menyiap laporan yang dapat menghancurkan Kunchoro. Tetapi saya butuh lebih banyak bukti. Bukti kuat yang tidak bisa mereka sangkal atau beli. Apakah Anda punya sesuatu seperti itu? Riana ragu, mempercayai orang asing itu berisiko, tetapi melanjutkan sendirian melawan Kunchoro adalah bunuh diri. Saya punya dokumen, katanya akhirnya. Dokumen yang disimpan senenek saya selama beberapa dekade, kontrak, surat-surat, perjanjian yang membuktikan kegiatan ilegal. Mata Putri bersinar karena minat. Kegiatan jenis apa? Suap, musik, penghindaran pajak, perjanjian dengan orang-orang yang beroperasi di luar hukum. Semua
Diterjemahkan dan didokumentasikan oleh nenek saya ketika dia bekerja untuk Pranoto Kuncoro. Nenek Anda bekerja untuk Kuncoro selama lampau tahun, dan ketika Pranoto meninggal, Dewa mengambil semua yang menjadi haknya secara hukum. Putri bersandar di kursinya memproses informasi. Ini lebih besar dari yang saya kira. Jauh lebih besar. Musik ada hal lain. Riana menarik napas dalam-dalam. Dewa berencana membeli rumah sakit Bunda Mulia. Dia ingin menutup departemen yang melayani pasien tanpa sumber daya. Nenek saya menerima perawatan di sana. Apakah Anda punya bukti tentang itu? Saya mendengarnya langsung dari mulutnya dalam bahasa Belanda. Dia pikir tidak ada yang mengerti. Putri mengeluarkan perekam dari tasnya. Apakah Anda bersedia memberikan kesaksian yang direkam? Untuk menceritakan semua yang Anda ketahui termasuk tentang nenek Anda. Ria mikirkan Kartini tentang senyumnya yang lelah tetapi bangga. Tentang dekade keheningan yang telah dia tanggung. Tentang kesempatan untuk akhirnya melakukan keadilan. Ya, saya bersedia selama di jam berikutnya Riana berbicara, menceritakan segalanya. Malam di restoran, penghinaan dalam bahasa Belanda, pertemuan di kantor grup Kuncoro, pemerasan, dan kemudian dia menceritakan kisah neneknya. Setiap kata terasa seperti melepaskan beban dari jiwanya. Ketika dia selesai, Putri menyimpan perekam dengan ekspresi serius, tetapi penuh harapan. Ini cukup untuk memulai, tetapi saya perlu melihat dokumen asli itu. Bisakah Anda mendapatkannya untuk saya? Saya harus berbicara dengan nenek saya. Itu miliknya, bukan milik saya. Saya mengerti, tetapi lakukan segera. Kuncoro tidak akan tinggal diam. Jika mereka tahu kita bekerja sama, mereka akan mencoba menghentikan kita. Riana mengangguk bangkit untuk pergi. Tetapi sebelum dia bisa melangkah, Putri menghentikannya. Satu hal lagi, Nona Musik Wijaya. Tadi malam saya menerima panggilan anonim. Seseorang memperingatkan saya untuk berhati-hati dengan Anda, bahwa Anda berbahaya, tidak stabil. Musik bahwa tidak ada yang Anda katakan bisa dipercaya. Perut Riana bergolak. Siapa yang menelepon? Dia tidak meninggalkan nama, tetapi saya mengenasi nomornya. Itu dari ponsel pribadi Bagas Kuncoro. Jadi, itu dia Bagas yang mengirim pesan mengancam malam restoran itu. Bagas berusaha mendiskreditkannya sebelum dia bisa membela diri. Dan mengapa Anda memutuskan untuk bertemu dengan saya? Putri tersenyum. Karena dalam pengalaman saya ketika seseorang seperti Bagas Kuncoro mencoba menghancurkan reputasi seseorang sebelum bertemu dengannya, itu berarti orang itu memiliki sesuatu yang mereka takuti. Dan saya ingin tahu apa itu. Riana meninggalkan kafe dengan campuran harapan dan teror. Musik dia punya sekutu, dia punya rencana. Tetapi dia juga punya musuh kuat yang bersedia melakukan apa saja untuk membungkamnya. Saat dia berjalan menuju halte bus, ponselnya bergetar dengan pesan teks. Itu dari Bima si chef Riana. Saya perlu bertemu denganmu segera. Saya menemukan sesuatu tentang Kuncoros yang harus kamu ketahui. Ini tentang nenekmu. Tolong datang ke restoran setelah pukul 11 malam ketika sudah tutup. Masuk melalui pintu belakang. Ini penting. Riana membaca pesan itu 3 kali. Apa yang bisa Bima ketahui tentang neneknya? Mengapa begitu mendesak dan rahasia? Ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi pada saat yang sama, Bima selalu baik padanya, selalu melindunginya. Dia bisa mempercayainya. Dia bisa mempercayai siapapun. Yang tidak Riana ketahui adalah bahwa pada saat yang sama di kantor grup Kuncoro, Dewa sedang menerima laporan penyelidikan yang telah dia pesan. Dan apa yang terkandung dalam laporan itu tidak hanya mengungkapkan siapa Riana Wijaya sebenarnya. Itu mengungkapkan rahasia yang menghubungkan kedua keluarga dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah rahasia yang jika terungkap akan menghancurkan lebih dari sekadar reputasi, itu akan menghancurkan kehidupan. Musik jalan kembali ke rumah adalah yang terpanjang yang pernah Riana lalui dalam hidupnya. Setiap langkah terasa berat seperti timah, setiap napas adalah upaya sadar untuk tidak roboh di tengah jalan. Dia telah menantang raksasa dan sekarang, raksasa itu bersiap untuk menghancurkannya. Ketika dia membuka pintu apartemen kecilnya, dia menemukan sesuatu yang tidak dia duga. Nenek Kartini tidak ada di kursinya di samping jendela. Dia berdiri bersandar pada tongkatnya dengan koper tua terbuka di tempat tidur. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak berdiri selama itu. Musik saya mencari sesuatu. Nak Kartini berbicara dengan tekad yang tidak didengar Riana selama berbulan-bulan. Musik sesuatu yang seharusnya saya tunjukkan padamu sejak lama. Riana mendektir dengan usaha yang dilakukan neneknya. Penyakit telah melemahkan tubuhnya, tetapi jelas tidak menyentuh semangatnya. Nenek, tolong duduklah. Apapun itu saya bisa mencarinya. Musik, tidak. Ini harus saya temukan sendiri. Tangan Kartini yang keriput mengaduk isi koper kertas-kertas menguning, foto-foto lama, surat-surat dalam amplop yang usang oleh waktu.
Akhirnya jari-jarinya menggenggam folder kulit coklat musik usang, tetapi diawetkan dengan hati-hati. Ini dia Kartini menjatuhkan dirinya di tempat tidur bernapas dengan susah payah. Duduklah, Riana. Apa yang akan saya ceritakan akan mengubah semua yang kamu yakini tentang keluarga kita. Riana menurut musik, jantungnya berdebar dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Rahasia apa yang bisa disembunyikan neneknya? Musik apa hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang? Bertahun-tahun yang lalu, sebelum kamu lahir, saya bekerja sebagai penerjemah untuk keluarga diplomatik. Kartini memulai. Suaranya membawa ke dekade yang lalu. Saya tidak punya gelar, tetapi saya berbicara 9 bahasa. Saya mempelajarinya dengan cara yang sama seperti saya mengajarimu. Mendengarkan musik berlatih. Hidup di antara orang-orang dari seluruh dunia. Itu sudah saya tahu, Nenek. Yang tidak kamu ketahui adalah untuk siapa saya bekerja selama tahun-tahun terakhir karier saya sebagai penerjemah. Kartini membuka folder dan mengeluarkan foto hitam putih. Di dalamnya tampak versi dirinya yang jauh lebih muda berpakaian elegan. Di samping seorang pria berjas yang tidak dikenali Rihan. Pria ini adalah Pranoto Kuncoro, ayah dari Dewa. Riana merasa seolah-olah tanah terbuka di bawah kakinya. Anda bekerja untuk Kuncoro, saya adalah penerjemah pribadinya dalam semua negosiasi internasional. Pranoto membangun kerajaannya dengan bantuan saya, menerjemahkan kontrak, menutup perjanjian, memfasilitasi komunikasi dengan mitra dari seluruh dunia. Air mata mulai terbentuk di mata Kartini saat dia melanjutkan. Pranoto berbeda dari putranya. Dia ambisius ya, tetapi dia memiliki kehormatan. Dia memperlakukan saya dengan hormat. Dia bahkan berjanji kepada saya bahwa ketika dia pensiun, dia akan memberi saya bagian dari keuntungan bisnis yang telah saya bantu bangun. Saya punya dokumen yang ditandatangani, perjanjian hukum dan apa yang terjadi. Pranoto meninggal mendadak. Serangan jantung, kata mereka. Dan ketika saya pergi untuk menuntut apa yang menjadi hak saya bertemu dengan Dewa. Dia baru berusia tua 5 tahun saat itu, tetapi dia sudah menjadi pria kejam yang kamu kenal sekarang. Kartini mengeluarkan dokumen lain dari folder. Itu adalah kontrak dengan tanda tangan dan segel resmi. Ini adalah perjanjian aslinya. Pranoto menjanjikan saya lamut dari keuntungan grup Kuncoro sebagai kompensasi atas tahun-tahun layanan saya. Tetapi ketika saya menunjukkannya kepada Dewa, dia menertawakan wajah saya. Suara Kartini pecah dengan ingatan itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa seorang karyawan rumah tangga tidak berhak atas apapun. Bahwa jika saya mencoba menuntut secara hukum, dia akan menggunakan semua kekuasaannya untuk menghancurkan saya. Dan dia melakukannya, Riana. Dia menyewa pengacara yang membatalkan kontrak, mengklaim bahwa saya tidak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani perjanjian semacam itu. Mereka mengambil segalanya dari saya, reputasi saya, tabungan saya, martabat saya. Riana menggenggam tangan neneknya, merasakan ketidakadilan selama beberapa dekade terkonsentrasi pada saat itu. Mengapa Anda tidak pernah menceritakannya kepada saya? Karena saya malu. Malu karena begitu naif. Malu karena tidak bisa membela diri dan takut, Riana. Takut bahwa jika suatu hari kamu bertemu dengan Kuncoro, mereka akan menemukan siapa kamu dan menyakitimu. Tapi sekarang, mereka tahu siapa saya. Musik tepat. Kartini meremas tangan Riana dengan erat. Itu sebabnya kamu perlu tahu kebenaran lengkapnya. Karena ada sesuatu yang lain di folder ini, sesuatu yang Dewa tidak tahu saya miliki. Dia mengeluarkan amplop tebal yang disegel dengan lilin tua. Selama tahun-tahun, saya bekerja untuk Pranoto. Saya menerjemahkan banyak dokumen. Beberapa di antaranya sensitif, bisnis yang tidak sepenuhnya legal. Perjanjian dengan orang-orang yang lebih suka tetap berada dalam bayang-bayang. Bisnis jenis apa? Jenis yang akan menghancurkan reputasi grup Kuncoro jika terungkap. Pranoto membuat saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah mengungkapkan apa yang saya ketahui musik. Saya menepati janji saya selama dia hidup. Tetapi Dewa melanggar semua janji yang dibuat ayahnya kepada saya. Jadi saya tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia mereka. Riana melihat amplop itu seolah-olah berisi bom, dalam arti tertentu memang begitu. Nenek, apakah Anda yakin tentang ini? Jika Dewa tahu Anda punya ini, saya tidak peduli apa yang terjadi pada saya lagi. Riana, saya tua, saya sakit, tetapi kamu memiliki seluruh hidup di depanmu. Dan saya tidak akan membiarkan pria itu mengambilnya darimu, seperti dia mengambil milik saya. Ponsel Riana berdering mengganggu momen itu. Itu adalah nomor tak dikenal. Dia ragu sebelum menjawab. Riana Wijaya. Suara seorang wanita profesional tetapi hangat. Ya, siapa ini? Nama saya Putri Anjani. Saya seorang jurnalis dari Harian Nasional. Saya mendengar tentang apa yang terjadi di Bintang Kejora tadi malam. Saya ingin berbicara dengan Anda. Jantung Riana berdegup kencang. Bagaimana seorang jurnalis bisa tahu begitu cepat bagaimana Anda mendapatkan nomor saya? Saya punya sumber.
Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah saya punya informasi tentang Dewa Kunchoro yang saya pikir akan menarik minat Anda. Dan saya pikir Anda punya informasi yang menarik minat saya. Bisakah kita bertemu? Riana menatap neneknya yang telah mendengarkan seluruh percakapan. Kartini mengangguk perlahan. Di mana dan kapan? Besok di Kafe Harapan dekat alun-alun pusat pukul pagi dan Nona Wijaya datang sendiri dan jangan beritahu siapapun tentang panggilan ini. Komunikasi terputus. Riana menatap telepon memproses apa yang baru saja terjadi. Siapa itu? Tamusik Kartini, seorang jursas. Dia bilang dia punya informantan Seteng Kunchoro. Itu bisa menjadi jebakan, saya tahu. Tetapi itu juga bisa menjadi satu-satunya kesempatan kita. Malam itu Riana tidak bisa tidur. Pikirannya adalah pusaran pertanyaan, ketakutan dan kemungkinan. Dia membaca dokumen yang diberikan neneknya. Setiap halaman mengungkapkan sejarah korupsi, manipulasi musik, dan kekejaman yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tetapi ada sesuatu yang lain di antara kertas-kertas itu. Sesuatu yang tidak disebutkan neneknya secara langsung. Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Belanda ditujukan kepada Pranoto Kunchoro dari mitra bisnis Eropa. Surat itu berbicara tentang perjanjian rahasia, tentang uang yang ditransfer ke rekening di luar negeri, tentang bantuan politik yang dibeli dan dijual. Riana menerjemahkan setiap kata, merasakan teka-teki itu mulai terbentuk. Kunchoro tidak membangun kerajaan mereka hanya dengan kerja keras dan kecerdasan bisnis. Mereka telah membangunnya di atas kebohongan, suap, musik, dan eksploitasi orang-orang seperti neneknya. Keesokan paginya, Riana bersiap untuk pertemuan dengan jurnalis sebelum pergi. Neneknya menghentikannya. Musik, bawalah ini bersamamu. Dia menyerahkan medali perak kecil. Itu milik ibumu. Dia juga memiliki keberanianmu. Dewi meninggal muda, tetapi dia hidup tanpa rasa takut. Saya ingin kamu mengingat itu hari ini. Riana memeluk neneknya dengan erat, merasakan kerapuhan tubuhnya, tetapi juga kekuatan semangatnya. Saya akan segera kembali, nenek. Saya janji. Saya tahu kamu akan melakukannya, nak. Tetapi jika terjadi sesuatu yang salah, saya ingin kamu tahu bahwa saya bangga padamu. Saya selalu bangga sejak hari kamu lahir. Kafe Harapan adalah tempat sederhana di sudut kota yang tenang, meja-meja kecil, dinding dihiasi dengan foto-foto lama. Aroma kopi yang baru diseduh melayang di udara. Riana tiba menit sebelum waktu yang disepakati dan memilih meja di sudut dari mana dia bisa melihat pintu masuk. Putri Anjani tiba tepat waktu. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 4 tahun dengan rambut gelap diikat dalam sanggul praktis dan mata yang tampak menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Dia berpakaian sederhana tetapi profesional dan membawa tas kulit yang usang karena penggunaan Nona Wijaya. Dia duduk di depan Riana tanpa basa-basi. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita membicarakan apapun, saya perlu tahu bagaimana Anda mengetahui apa yang terjadi. Putrai tersenyum tipis. Saya punya sumber di dalam Bintang Kejora. Seseorang yang menyaksikan semua yang terjadi malam itu dan yang sangat lelah melihat bagaimana Kunchoro memperlakukan orang. Siapa itu? Tidak bisa saya ungkapkan. Perlindungan sumber. Tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa ini bukan pertama kalinya Dewa Kunchoro mempermalukan karyawan seperti itu. Dan itu juga bukan pertama kalinya dia menghancurkan hidup seseorang yang berani menentangnya. Putri membuka tasnya dan mengeluarkan folder. Saya telah menyelidiki grup Kunchoro selama 1 tahun. Saya punya kesaksian dari mantan karyawan yang dipecat secara tidak adil, dari pesaing yang hancur oleh taktik ilegal, dari pejabat publik yang disuap untuk mendukung bisnis mereka. Tetapi saya tidak pernah bisa menerbitkan apapun, karena setiap kali saya terlalu dekat, seseorang mengancam saya atau sumber saya menghilang. Menghilang tidak secara harfiah, tetapi tiba-tiba mereka berubah pikiran, pindah kota, memutuskan bahwa mereka tidak ingin berbicara lagi. Kekuatan Kunchoro mencapai sangat jauh, Nona Wijaya, lebih jauh dari yang Anda bayangkan. Riana memikirkan dokumen yang diberikan neneknya, surat-surat kontraks, rahasia selama beberapa dekade. Mengapa Anda mencari saya? Karena Anda melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Anda menghadapinya secara publik. Dan tidak hanya itu, Anda menghadapinya dalam bahasanya sendiri secara harfiah. Itu membuat Anda menjadi simbol dan simbol itu kuat. Saya tidak ingin menjadi simbol. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Saya mengerti itu. Tetapi terkadang cara terbaik untuk melindungi keluarga kita adalah dengan mengekspos mereka yang mengancam kita. Putri mencondongkan tubuh ke depan. Nona Wijaya, saya sedang menyiapkan laporan yang dapat menghancurkan Kunchoro. Tetapi saya butuh lebih banyak bukti. Bukti kuat yang tidak bisa mereka sangkal atau beli. Apakah Anda punya sesuatu seperti itu? Rian ragu. Mempercayai orang asing itu berisiko. Musik, tetapi melanjutkan sendirian melawan Kunchoro adalah bunuh diri. Saya punya dokumen, katanya akhirnya.
Dokumen yang disimpan nenek saya selama beberapa dekade, kontrak, musik, surat-surat, perjanjian yang membuktikan kegiatan ilegal. Mata Putri bersinar karena minat. Kegiatan jenis apa? Suap, penghindaran pajak, perjanjian dengan orang-orang yang beroperasi di luar hukum. Semua diterjemahkan dan didokumentasikan oleh nenek saya ketika dia bekerja untuk Pranoto Kuncoro. Nenek Anda bekerja untuk Kuncoro selama lama tahun, dan ketika Pranoto meninggal, Dewa mengambil semua yang menjadi haknya secara hukum. Musik Putri bersandar di kursinya, memproses informasi. Ini lebih besar dari yang saya kira. Jauh lebih besar, ada hal lain. Riana menarik napas dalam-dalam. Dewa berencana membeli rumah sakit Bunda Mulia. Dia ingin menutup departemen yang melayani pasien tanpa sumber daya. Musik, nenek saya menerima perawatan di sana. Apakah Anda punya bukti tentang itu? Saya mendengarnya langsung dari mulutnya dalam bahasa Belanda. Dia pikir tidak ada yang mengerti. Putri mengeluarkan perekam dari tasnya. Apakah Anda bersedia memberikan kesaksian yang direkam untuk menceritakan semua yang Anda ketahui termasuk tentang nenek Anda? Rian memikirkan Kartini tentang senyumnya yang lelah tetapi bangga. Tentang dekade keheningan yang telah dia tanggung, tentang kesempatan untuk akhirnya melakukan keadilan. Ya, saya bersedia. Selama 2 jam berikutnya, Riana berbicara menciankan segalanya. Malam di restoran, penghinaan dalam bahasa Belanda, pertemuan di kantor grup Kuncoro, pemerasan, ancaman, dan kemudian dia menceritakan kisah neneknya. Setiap kata terasa Sparta melepaskan beban dari jiwanya. Ketika dia selesai, Putri menyimpan perekam dengan ekspresi serius, tetapi penuh harapan. Ini cukup untuk memulai. Tetapi saya perlu melihat dokumen asli itu. Bisakah Anda mendapatkannya untuk saya? Saya harus berbicara dengan nenek saya. Itu miliknya, bukan milik musik saya. Saya mengerti, tetapi lakukan segera. Kuncoro tidak akan tinggal diam. Jika mereka tahu kita bekerja sama, mereka akan mencoba menghentikan kita. Riana mengangguk bangkit untuk pergi. Tetapi sebelum dia bisa melangkah, Putri menghentikannya. Musik, satu hal lagi Nona Wijaya. Tadi malam saya menerima panggilan anonim. Seseorang memperingatkan saya untuk berhati-hati dengan Anda, bahwa Anda berbahaya, tidak stabil. Musik, bahwa tidak ada yang Anda katakan bisa dipercaya. Perut Riana bergolak. Siapa yang menelepon? Dia tidak meninggalkan nama, tetapi saya mengenali nomornya. Itu dari ponsel pribadi Bagas Kuncoro. Jadi itu dia Bagas yang mengirim pesan mengancam malam restoran itu. Bagas berusaha mendiskreditkannya sebelum dia bisa membela diri. Dan mengapa Anda memutuskan untuk bertemu dengan saya? Putri tersenyum. Karena dalam pengalaman saya, ketika seseorang seperti Bagas Kuncoro mencoba menghancurkan reputasi seseorang sebelum bertemu dengannya, itu berarti orang itu memiliki sesuatu yang mereka takuti. Dan saya ingin tahu apa itu. Riana meninggalkan kafe dengan campuran harapan dan teror. Dia punya sekutu, dia punya rencana, tetapi dia juga punya musuh kuat yang bersedia melakukan apa saja untuk membungkamnya. Saat dia berjalan menuju halte bus, ponselnya bergetar dengan pesan teks. Itu dari Bima, si chef Rihanna. Saya perlu bertemu denganmu segera. Saya menemukan sesuatu tentang Kuncoro yang harus kamu ketahui. Ini tentang nenekmu. Tolong datang ke restoran setelah pukul 11 malam ketika sudah tutup. Masuk melalui pintu belakang. Ini penting. Rien baca pesan itu. Apa yang bisa Bima ketahui tentang neneknya? Mengapa begitu mendesak dan rahasia? Ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi pada saat yang sama, Bima selalu baik padanya, selalu melindunginya. Dia bisa mempercayainya, dia bisa mempercayai siapapun. Yang tidak Riana ketahui adalah bahwa pada saat yang sama di kantor grup Kuncoro, Dewa sedang menerima laporan penyelidikan yang telah dia pesan. Dan apa yang terkandung dalam laporan itu tidak hanya mengungkapkan siapa Riana Wijaya sebenarnya. Itu mengungkapkan rahasia yang menghubungkan kedua keluarga dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sebuah rahasia yang jika terungkap akan menghancurkan lebih dari sekadar reputasi, itu akan menghancurkan kehidupan. Jam menunjukkan pukul lenton Sapartus malam ketika Riana turun dari bus 2 blok dari Bintang Kejora. Jalanan hampir kosong. Hanya diterangi oleh lampu jalan yang memproyeksikan bayangan memanjang di atas trotoar yang basah. Hujan turun di sore hari dan udara masih berbau tanah basah dan aspal. Setiap langkah yang dia ambil menuju restoran meningkatkan kecemasan di dadanya. Pesan Bima terus berputar di kepalanya. Apa yang bisa dia ketahui tentang neneknya? Mengapa begitu misterius? Mengapa bertemu secara rahasia setelah tutup? Sebelum meninggalkan rumah, Rana ragu memperhatikan kegelisahannya. Kemana kamu pergi jam segini, nak? Bima meminta saya untuk bertemu. Dia bilang dia punya informasi penting. Si chef Kartini mengerutkan kening. Dan mengapa dia tidak bisa memberitahumu di telepon? Saya tidak tahu, nenek, tetapi Bima selalu baik padaku. Saya percaya padanya.
Musik Kartini menatapnya dengan mata yang tampak melihat melampaui kata-kata. Hati-hati, Riana, dia masa perang, bahkan teman pun bisa menjadi musuh tanpa disengaja. Riana telah berjanji untuk berhati-hati tetapi sekarang berdiri di depan gang yang mengarah ke pintu belakang restoran. Kata-kata neneknya bergema sebagai peringatan yang mungkin seharusnya dia dengarkan dengan lebih penuh perhatian. Gang itu gelap, satu-satunya cahaya berasal dari lampu di atas pintu belakang yang berkedip sebentar-sebentar, seolah-olah akan padam. Riana berjalan perlahan, indranya waspada, jantungnya berdetak semakin kencang. Pintu terbuka sedikit. Bima dia memanggil dengan suara rendah, mendorong pintu dengan hati-hati. Dapur remang-remang. Permukaan baja tahan karat bersinar samar di bawah lampu darurat yang selalu menyala. Semuanya hening, terlalu hening. Bima, apa kamu di sini? Suara di sebelah kanannya membuatnya berbalik. Tiba-tiba sosok muncul dari bayang-bayang. Tetapi itu bukan Bima, itu Bagat Seguncoro. Jantung Riana berhenti sejenak sebelum mulai berdetak tak terkontrol. Dia mundur secara naluriah, tetapi sosok lain muncul di belakangnya, menghalangi jalan keluar. Dewa Kuncoro, selamat malam Nona Wijaya. Suara Dewa, lembut musik hampir ramah yang membuatnya semakin menakutkan. Betapa baiknya Anda menerima undangan kami. Di mana Bima? Riana berhasil bertanya. Suaranya bergetar meskipun dia berusaha untuk tetap tenang. Si Chef Bagas tertawa menghina. Dia ada di rumahnya tidur nyenyak. Dia tidak tahu bahwa kami menggunakan namanya untuk membawamu ke sini. Pesan itu adalah jebakan sejak awal. Riana merasa mual menyadari betapa mudahnya dia jatuh. Apa yang kalian inginkan dariku? Dewa berjalan perlahan ke arahnya. Sepatunya bergema di lantai dapur dengan setiap langkah. Yang saya inginkan, Nona Wijaya, adalah memahami sesuatu yang mengganggu saya sejak saya menerima laporan tertentu sore ini. Dia mengeluarkan amplop dari saku dalamnya. Kau lihat ketika saya memerintahkanmu untuk diselidiki. Saya berharap menemukan hal-hal biasa, hutang, masalah keluarga. Mungkin beberapa rahasia memalukan yang bisa saya gunakan untuk menekankanmu. Tetapi apa yang saya temukan jauh lebih menarik. Musik dia membuka amplop itu dan mengeluarkan beberapa dokumen. Apakah Anda tahu bahwa ibumu Dewi Wijaya sempat bekerja untuk ayah saya bertahun-tahun yang lalu sebelum kamu lahir? Riana merasa seolah-olah tanah bergerak di bawah kakinya. Dia tidak pernah tahu banyak tentang ibunya. Kartini jarang berbicara tentang Dewi dan ketika dia melakukannya itu dengan kesedihan yang begitu. Sehingga Rana telah belajar untuk tidak bertanya. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tentu saja tidak, karena nenekmu memastikan untuk menghapus bagian dari sejarah itu. Dewa tersenyum dingin. Ibumu cantik menurut kata Tan cerdas juga. Ayah saya mempekerjakannya sebagai asisten pribadi ketika dia baru berusia 11 tahun. Kartini sudah bekerja untuk kami saat itu menerjemahkan dokumen. Saya kira dia yang merekomendasikan. Mau kemana Anda dengan ini? Kebenaran yang telah disembunyikan nenekmu darimu sepanjang hidupmu. Bagas mendekat dari belakang terlalu dekat untuk kenyamanan Riana. Dia bisa merasakan napasnya di lehernya, kehadirannya yang mengancam. Ayah saya adalah pria dengan selera yang beragam. Dewa melanjutkan. Dan ibumu muda rentan sendirian di dunia kecuali ibunya. Kartini, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi. Anda berbohong. Suara Riana keluar, lebih keras dari yang dia duga. Ibu saya meninggal ketika saya masih bayi dalam kecelakaan. Itu yang dikatakan Kartini padamu. Dewa menggelengkan kepalanya dengan rasa iba palsu. Betapa nyamannya, kebenarannya jauh lebih rumit. Ibumu tidak meninggal dalam kecelakaan Nona Wijaya, ibumu menghilang. Dia pergi suatu malam tanpa meninggalkan jejak meninggalkanmu dengan alasan. Dia pergi itu ada hubungan langsung dengan keluar saya. Dunia berputar di sekitarnya. Ibunya tidak mati. Kartini telah berbohong padanya sepanjang hidupnya. Saya tidak percaya Anda, katanya. Meskipun suaranya tidak lagi terdengar begitu yakin. Anda tidak harus percaya padaku. Anda bisa bertanya langsung pada nenekmu. Tetapi sebelum Anda melakukannya, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan foto dari amplop itu. Tua musik menguning oleh waktu. Di dalamnya tampak seorang wanita muda, cantik dengan mata yang Riana kenali segera karena dia melihatnya setiap hari di cermin ibunya. Tetapi dia tidak sendirian di foto itu. Di sampingnya dengan lengan melingkari bahunya ada seorang pria yang juga dikenali Riana, Pranoto Kuncoro. Ayah Dewa. Ibumu dan ayah saya memiliki hubungan Nona Wijaya. Musik, hubungan yang berlangsung hampir 2 tahun dan ketika itu berakhir. Ya, katakanlah konsekuensinya permanen. Makna kata-katanya butuh beberapa saat untuk menembus pikiran Riana. Ketika itu terjadi, dia merasa seolah-olah jantungnya telah robek dari dadanya. Musik tidak, bisiknya itu tidak mungkin, itu tidak mungkin.
Dewa tertawa pelan. Genetika tidak berbohong. Apakah Anda tidak pernah bertanya-tanya dari mana datangnya kemudahan Anda untuk bahasa? Kartini berbicara nula. Itu benar, tetapi ayah saya berbicara nula was. Dia adalah seorang jenius linguistik, karunia yang jelas dia wariskan kepada Anda. Anda berbohong. Riana berteriak, air mata mulai mengalir di pipinya. Semua ini bohong untuk memanipulasi saya. Bohong. Dewa mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah analisis DNA yang dipesan ayah saya lebih dari 2 tahun yang lalu. Dia membandingkan darahnya dengan darah ibumu ketika dia hamil. Dia ingin memastikan sebelum membuat keputusan tertentu dia menunjukkan kertas itu kepada Riana. Angka persentase istilah ilmiah yang hampir tidak bisa dia proses dalam keadaan terkejutnya. Menurut analisis ini, ada kemungkinan penomap-ponolakto,pono% bahwa Pranoto Kuncoro adalah ayah biologismu, Nona Wijaya, yang berarti bahwa kamu dan saya adalah saudara. Keheningan yang terjadi benar-benar sunyi. Riana tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa bernapas. Dunia seperti yang dia ketahui telah runtuh dalam hitungan menit. Tentu saja Dewa melanjutkan dengan nada santai. Ayah saya tidak pernah mengakui Anda secara resmi. Ketika dia menemukan kehamilan, dia menawarkan uang kepada ibumu untuk menghilang. Dewi menolak uang itu, tetapi dia tetap menghilang. Tak lama setelah kamu lahir, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi padanya. Beberapa mengatakan dia melarikan diri. Yang lain, musik miliki teori yang lebih gelap. Apa yang kalian lakukan padanya? Rian akhirnya menemukan suaranya. Serak karena air mata. Apa yang kalian lakukan pada ibu saya? Saya tidak melakukan apapun padanya. Saya masih anak-anak saat itu. Tapi ayah saya adalah pria yang melindungi warisannya dengan biaya berapun. Seorang anak tidak sah, terutama seorang putri, akan menjadi skandal noda pada reputasinya yang sempurna. Bagas berbicara untuk pertama kalinya sejak dia mengungkapkan kehadirannya. Yang ironis adalah bahwa selama bertahun-tahun, putri tidak sah kakek saya telah menyajikan meja di restoran, membersihkan rumah, bertahan hidup dengan remah-remah. Sementara kami mewarisi semua yang secara teknis juga milikmu. Diam, Bagas. Dewa memberinya tatapan peringatan. Kita tidak di sini untuk membahas warisan. Lalu untuk apa kita di sini? Riana bertanya, menyeka air matanya dengan marah. Untuk menyiksa saya dengan rahasia masa lalu, untuk melihat saya roboh. Kita di sini untuk menawarkan kesepakatan. Dewa menyimpan dokumen-dokumen itu di amplop. Sekarang setelah kamu tahu kebenarannya, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama, kamu tetap diam tentang segalanya, tentang apa yang kamu dengar di restoran, tentang rencana rumah sakit, tentang dokumen-dokumen ini. Sebagai gantinya saya akan memastikan bahwa nenekmu menerima perawatan medis terbaik tanpa biaya dan kamu akan menerima jumlah bulanan yang akan memungkinkanmu hidup dengan nyaman. Dan pilihan kedua adalah kamu melanjutkan perang salib kecilmu untuk keadilan. Kamu berbicara dengan jurnalis. Kamu mencoba mengekspos saya. Tetapi jika kamu memilih jalan itu, musik saya tidak hanya akan menghancurkan hidupmu dan hidup nenekmu. Saya juga akan memastikan bahwa dunia tahu bahwa kamu adalah Kuncoro tidak sah yang hanya mencari uang. Saya akan mengubah kisah perjuanganmu menjadi kisah keserakahan dan percayalah saya punya sumber daya untuk melakukannya. Riana menatapnya tajam. Pria ini adalah kakaknya. Mereka berbagi darah, berbagi seorang ayah. Tetapi mereka tidak berbagi apapun lagi. Dia adalah segala yang dia benci. Segala yang diajarkan neneknya untuk ditolak. Mengapa? Musik tanya lembut. Mengapa begitu banyak kebencian? Jika apa yang Anda katakan itu benar, kita adalah keluarga. Untuk pertama kalinya, sesuatu berubah dalam ekspresi Dewa. Musik bayangan melintasi wajahnya. Sesuatu yang mungkin rasa sakit atau kebencian. Keluarga. Ayah saya menghabiskan tahun-tahun terakhirnya terobsesi denganmu. Bukan dengan putra-putranya yang sah, bukan dengan kerajaan yang dia bangun, dengan putri yang telah dia tinggalkan. Sebelum dia meninggal, dia mengaku kepada saya bahwa kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah tidak mengakui Anda. Bahwa Anda adalah pewaris sejatinya, bukan saya. Kepahitan dalam suaranya terlihat jelas. Jadi, jangan bicara padaku tentang keluarga. Nona Musik Wijaya. Kamu mencuri cinta ayah saya tanpa mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ingin mencuri segalanya dari saya. Saya tidak ingin apa-apa dari Anda, kata Riana dengan tegas. Saya hanya ingin keadilan untuk nenek saya, untuk ibu musik saya, untuk semua orang yang telah dihancurkan keluarga Anda. Maka Anda memilih pilihan kedua. Dewa memberi isyarat dan 2 pria muncul dari bayang-bayang. Pengawal dari penampilan mereka besar musik mengintimidasi dengan ekspresi kosong dari profesional yang terbiasa dengan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Kawal Nona Wijaya ke rumahnya. Pastikan dia mengerti konsekuensi dari keputusannya. Riana merasakan kepanikan tumbuh di dadanya. Apa yang akan mereka lakukan padanya?
apa yang akan mereka lakukan pada neneknya? Tetapi sebelum para pengawal bisa menyentuhnya, sebuah suara bergema dari pintu dapur. Berhenti polisi, jangan bergerak. Lampu menyala tiba-tiba menyilaukan semua orang sejenak. Rihanna berkedip berusaha memahami apa yang terjadi. Beberapa petugas masuk melalui pintu yang berbeda. Senjata di tangan meneriakkan perintah dan di belakang mereka dengan ekspresi kemenangan tertahan adalah Putri Anjani. Apa-apaan ini? Dewa meraung. Ini Bapak Kuncoro adalah akhir dari pemerintahan Anda. Musik Putri mendekat dengan mikrofon di tangannya. Semua yang baru saja Anda katakan direkam. Setiap ancaman, setiap pengakuan, setiap detail tentang apa yang dilakukan keluarga Anda pada Dewi Wijaya itu ilegal. Anda tidak bisa merekam tanpa persetujuan saya, sebenarnya kami bisa. Ketika ada kecurigaan aktivitas kriminal, pihak berwenang dapat mengizinkan pengawasan. Dan berkat dokumen tertentu yang kami terima pagi ini, kami memiliki lebih dari cukup kecurigaan. Dewa berbalik ke arah Rihanna dengan kemarahan membunuh di matanya. Kamu tahu ini akan terjadi? Tidak. Rihanna menggelengkan kepalanya sama terkejutnya dengan dia. Saya tidak tahu apa-apa, dia mengatakan yang sebenarnya. Putri menyela. Rihanna tidak tahu tentang operasi itu. Tetapi orang lain tahu, seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk melihat keadilan. Dari belakang para petugas muncul sosok yang membuat jantung Rihanna berhenti. Nenek Kartini. Neneknya berjalan perlahan bersandar pada tongkatnya. Tetapi dengan kepala tegak dan mata bersinar dengan kekuatan yang belum pernah dilihat Rihanna. Musik nenek, bagaimana ketika kamu pergi malam ini? Saya tahu ada sesuatu yang salah, Kartini berbicara dengan suara yang jelas dan tegas. Saya menelepon Nona Putri. Dia menghubungi pihak berwenang dan bersama-sama kami menyiapkan ini. Dia mendekati Dewa, menatap matanya secara langsung tanpa sedikit pun rasa takut. Selama luasmu tahun saya diam. Selama luasmu tahun saya memikul rasa sakit karena kehilangan putri saya karena ayahmu. Tetapi malam ini saya mendengar semua yang kamu katakan dan sekarang dunia juga akan mendengarnya. Dewa Kuncoro, untuk pertama kalinya dalam hidupnya tidak bisa berkata-kata. Para petugas mulai memborgolnya saat dia berteriak tentang pengacara dan tuntutan hukum. Bagas mencoba melarikan diri tetapi dihentikan sebelum mencapai pintu. Rihanna berlari ke arah neneknya memeluknya erat-erat. Nenek, apakah semua yang dia katakan tentang ibu saya itu benar? Tentang Pranoto. Kartini menahannya. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Itu benar, nak, semuanya benar. Dan sekarang saatnya bagimu untuk mengetahui keseluruhan cerita. Di luar sirene lebih banyak mobil polisi menerangi malam di dalam dua wanita berpelukan. Sementara rahasia selama beberapa dekade akhirnya terungkap. Pertempuran belum berakhir, baru saja dimulai. Tetapi untuk pertama kalinya, Rihanna merasa dia tidak sendirian dan itu membuat semua perbedaan. Kantor polisi pusat adalah bangunan tua yang berbau kopi dingin dan kertas lama. Rihanna duduk di ruang tunggu di samping neneknya. Keduanya terbungkus selimut yang ditawarkan seorang petugas yang baik kepada mereka. Di luar fajar mulai melukis langit dengan warna merah muda dan oranye. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tidur. Putri Anjani telah menghabiskan beberapa jam terakhir memberikan pernyataan. Musik menyerahkan bukti, berkoordinasi dengan jaksa yang tiba dengan mendesak ketika mereka mengetahui besarnya kasus itu. Dewa dan Bagas Kuncoro berada di sel terpisah. Pengacara mereka sudah bekerja keras untuk mendapatkan jaminan. Tetapi untuk saat ini, mereka berada di balik jeruji besi dan itu sudah cukup. Nenek Rihanna akhirnya memecah keheningan yang menyelimuti mereka selama berjam-jam. Saya perlu tahu segalanya tentang ibu saya, tentang Pranoto, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kartini menutup matanya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan dari suatu tempat yang dalam di jiwanya. Ketika dia membukanya, ada campuran rasa sakit dan kelegaan di dalamnya yang belum pernah dilihat Rihanna. Ibumu adalah cahaya hidupku. Rihanna, musik Dewi Wijaya memiliki senyum yang sama denganmu, tekad yang sama, api batin yang sama. Ketika saya melihatnya, saya melihat semua hal baik yang bisa ditawarkan dunia. Suaranya bergetar, tetapi dia melanjutkan, saya telah bekerja untuk Kuncoro selama 3 tahun ketika Dewi berusia di palas tahun. Dia membutuhkan pekerjaan dan saya pikir saya bisa melindunginya jika dia bekerja dengan saya. Betapa salahnya saya. Rihanna memegang tangan neneknya, merasakan tulang-tulang rapuh di bawah kulit keriput. Pranoto memperhatikannya sejak hari pertama, mustahil untuk tidak memperhatikannya. Dewi memiliki kemampuan itu untuk menerangi ruangan manapun tempat dia masuk. Awalnya saya pikir perhatiannya hanyalah kebaikan dari seorang majikan kepada karyawan baru. Tetapi segera saya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang lebih. Dia mencintainya. Kartini menghela napas dalam-dalam. Dewi percaya dia mencintainya. Dan mungkin dengan caranya yang bengkok, Pranoto juga mencintainya.
Tetapi cinta pria seperti dia selalu datang dengan syarat, dengan batasan, dengan rahasia. Dia berhenti melihat ke arah jendela di mana matahari terbit mulai menyaring cahaya keimasan. Ketika Dewi mengetahui dia hamil, Pranoto berubah total. Pria yang menawan dan penuh perhatian menjadi seseorang yang dingin. Perhitungan musik dia menawarkannya uang untuk tidak punya bayi. Dewi menolak. Dia menawarinya lebih banyak uang untuk menghilang, untuk pergi jauh dan tidak pernah menghubungi keluarga Kuncoro. Dewi juga menolak itu. Apa yang dia inginkan? Dia ingin Pranoto mengakui putrinya. Memberimu nama belakangnya, musik perlindungannya, tempat sahmu di dunia. Dia naif, Dewiku. Dia pikir cinta bisa menaklukkan kesombongan dan ambisi pria sepertinya. Air mata mulai mengalir di pipi Kartini. Istri Pranoto, Ibu Ratna, mengetahui kebenaran tak lama setelah kamu lahir. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu, tetapi dia tahu. Dan Ibu Ratna adalah wanita yang berkarakter kuat. Dia memberi ultimatum kepada Pranoto. Entah Dewi menghilang dari hidup mereka selamanya, atau dia akan menghancurkannya di depan umum, merusak reputasinya, bisnisnya, semua yang telah dia bangun, dan apa yang dia lakukan. Dia memilih kerajaannya daripada putrinya, daripada kamu. Dia memberitahu Dewi bahwa dia harus pergi, bahwa dia tidak akan pernah bisa menghubunginya lagi, bahwa dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan siapa ayah bayinya. Dia menawarkannya sejumlah besar uang cukup untuk memulai hidup baru di negara lain. Riana serasakan gumpalan di tenggorokannya. Tapi Anda bilang dia menolak uang itu. Musik dia menolaknya. Dewi punya harga diri Riana. Terlalu banyak harga diri untuk kebaikannya sendiri. Dia bilang dia tidak ingin apa-apa dari pria yang mampu meninggalkan darahnya sendiri. Bahwa dia lebih suka membesarkan putrinya dalam kemiskinan daripada menerima remah-remah dari seseorang tanpa kehormatan. Kartini berhenti sejenak. Napasnya menjadi lebih sulit. Seminggu setelah percakapan itu, Dewi menghilang. Jantung Riana berhenti menghilang. Apa maksud Anda menghilang? Persis. Suatu malam musik setelah meninggalkanmu tertidur di tempat tidur bayimu. Dia keluar dari apartemen mengatakan dia akan membeli susu. Dia tidak pernah kembali. Anda mencarinya. Saya mencarinya selama bertahun-tahun, Riana. Saya pergi ke polisi menyewa penyelidik swasta dengan sedikit uang yang saya miliki. Saya memasang poster di seluruh kota. Musik tidak ada yang menemukan apa-apa. Seolah-olah bumi telah menelannya. Rihanna merasa udara tidak mencapai paru-parunya. Apakah Anda pikir Pranoto ada hubungannya dengan itu? Kartini butuh beberapa saat untuk menjawab. Untuk waktu yang lama saya tidak ingin mempercayainya. Saya tidak ingin berpikir bahwa pria yang dicintai putri saya mampu melakukan hal seperti itu. Tetapi selama bertahun-tahun ketika saya melihat bagaimana Kuncoro menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka, saya mulai ragu. Keraguan yang berubah menjadi kecurigaan. Kecurigaan yang berubah menjadi kepastian. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya? Karena saya ingin melindungimu. Kartini memegang wajah Riana di antara tangannya. Jika kamu tahu kebenarannya, kamu akan mencari Kuncoro. Kamu akan menuntut jawaban dan mereka akan menghancurkanmu seperti mereka menghancurkan semua orang lain. Saya lebih suka kamu percaya bahwa ibumu meninggal dalam kecelakaan. Setidaknya dengan begitu kamu bisa memiliki kedamaian. Kedamaian. Rihanna bangkit, tiba-tiba frustrasi dan rasa sakit bercampur dalam suaranya. Apakah Anda pikir saya hidup damai, percaya bahwa ibu saya sudah mati? Apakah Anda pikir tidak sakit setiap hari libur tanpa dia? Setiap ulang tahun, setiap momen penting dalam hidup saya. Di mana dia seharusnya berada? Saya tahu, nak. Saya tahu dan saya minta maaf. Saya minta maaf karena berbohong kepadamu. Saya minta maaf karena tidak lebih kuat, lebih berani. Saya minta maaf untuk segalanya. Riana menatap neneknya. Wanita ini yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya, yang telah bekerja sampai sakit untuk memberinya masa depan, yang telah memikul rahasia yang mustahil selama beberapa dekade, dan terlepas dari rasa sakit, terlepas dari pengkhianatan yang dia rasakan, dia tidak bisa membencinya. Dia berlutut di depannya, memegang tangannya lagi. Saya memaafkanmu, nenek. Tetapi saya perlu tahu satu hal lagi. Apakah Anda pikir ibu saya masih hidup? Kartini menatapnya dengan mata penuh harapan yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu, Riana. Tetapi mereka tidak pernah menemukan mayat. Tidak pernah ada bukti bahwa dia sudah mati. Dan ada sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan kepadamu karena saya tidak ingin memberimu harapan palsu. Apa? 5 tahun lalu saya menerima surat tanpa alamat pengirim, tanpa tanda tangan. Hanya bertuliskan dia baik-baik saja, jangan cari dia. Musik itu ditulis dalam bahasa Prancis. Riana merasakan rasa dingin merayapi punggungnya. Prancis, mengapa dalam bahasa Prancis? Dewi berbicara bahasa Prancis dengan sempurna. Saya mengajarinya ketika dia masih kecil.
sama seperti saya mengajarimu. Itu adalah bahasa rahasia kita yang kita gunakan ketika kita tidak ingin orang lain mengerti. Apakah Anda menyimpan surat itu? Itu ada di folder kulit bersama dengan semua dokumen lainnya. Pintu ruangan terbuka dan Putri Anjani masuk tampak lelah tetapi puas. Nyonya, kami punya berita. Jaksa telah memutuskan untuk mengajukan tuntutan resmi terhadap Dewa dan Bagas Kuncoro. Pemerasan ancaman dan kami sedang menyelidiki kemungkinan koneksi dengan hilangnya Dewi Wijaya. Riana segera berdiri. Mereka bisa menyelidiki itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada pembatasan untuk kejahatan tertentu, susik Nona Wijaya. Dan dengan pengakuan yang direkam tadi malam, kami punya cukup banyak untuk membuka kembali kasus ibumu. Kartini menghela napas tertahan. Sungguh musik. Setelah sekian lama sungguh nyonya, Putri mendekat meletakkan tangan lembut di bahu wanita tua itu. Tetapi kami membutuhkan kerja sama penuh Anda. Semua dokumen, semua surat, semua yang Anda simpan saya akan memberikannya. Kartini mengangguk, semua setiap kertas, setiap foto, setiap ingatan. Jika itu membantu menemukan Dewiku, saya akan menyerahkannya tanpa ragu. Putri menatap Riana dengan ekspresi serius. Ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Selama interogasi, Bagas mulai berbicara. Musik dia tampaknya ingin menegosiasikan pengurangan hukuman dengan imbalan informasi. Informasi jenis apa? Dia bilang dia tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dewi Wijaya. Dia bilang kakeknya Pranoto memberitahunya kebenarannya sebelum dia meninggal dan Dewa juga tahu tetapi tidak pernah mengakuinya. Dunia tampak berhenti. Riana merasa lututnya melemah. Bagas tahu di mana ibu saya. Kami belum yakin. Dia mungkin berbohong untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Tetapi jaksa akan menginterogasinya lebih lanjut. Jika ada kebenaran dalam apa yang dia katakan, kami akan menemukannya. Jam-jam berikutnya adalah pusaran pernyataan, tanda tangan. Prosedur hukum yang hampir tidak dipahami Riana. Kartini harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena stres malam itu. Tetapi dokter memastikan dia stabil. Saat menunggu berita di lorong rumah sakit, Riana menerima panggilan tak terduga. Nona Wijaya, saya Sabima, saya baru tahu apa yang terjadi tadi malam. Apakah Anda baik-baik saja, Chef Bima? Rihanna merasa lega mendengar suara yang dikenalnya. Ya, saya baik-baik saja. Itu malam yang panjang. Mereka bilang mereka menggunakan nama saya untuk menjebak Anda. Saya sangat menyesal jika saya tahu itu bukan salah Anda. Anda tidak mungkin tahu. Ada jeda di telepon. Nona Musik Wijaya, ada sesuatu yang perlu saya katakan, sesuatu yang seharusnya saya katakan sejak lama tetapi saya takut. Apa yang Anda bicarakan? Saya mengenal ibumu Dewi. Kami bekerja bersama sebentar bertahun-tahun yang lalu di restoran lain sebelum dia mulai bekerja untuk Kuncoro. Riana hampir menjatuhkan telepon. Anda mengenal ibu saya ya? Dia adalah wanita yang luar biasa, baik, cerdas, penuh kehidupan. Ketika saya tahu siapa Anda, ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya di Bintang Kejora, saya hampir tidak bisa mempercayainya. Anda persis seperti dia, Nona Wijaya. Persis. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya? Karena Dewi membuat saya berjanji bahwa jika suatu hari saya bertemu putrinya, saya tidak akan mengatakan apa-apa sampai saatnya tepat. Dia bilang suatu hari ketika Anda siap, kebenaran akan terungkap. Dan ketika itu terjadi, saya harus memberitahumu sesuatu yang penting. Jantung Riana berdebar sangat kencang sehingga dia bisa mendengarnya di telinganya. Apa? Tidak melalui telepon, saya perlu bertemu Anda secara langsung. Anda bisa datang ke restoran besok pagi sebelum buka. Ada sesuatu yang ditinggalkan ibumu untukmu. Sesuatu yang telah saya simpan selama lebih dari 2 tahun. Ibu saya meninggalkan sesuatu untuk saya. Ya, dan saya pikir itu adalah kunci untuk menemukannya. Panggilan berakhir meninggalkan Riana dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban apa yang ditinggalkan ibunya. Bagaimana Bima bisa menyimpan rahasia seperti itu begitu lama dan mengapa Dewi mempercayainya? Malam itu saat Kartini tidur di tempat tidur rumah sakit terhubung ke monitor yang berbunyi bipelan. Riana tetap terjaga menatap. Jendela kota bersinar dengan ribuan lampu masing-masing mewakili kehidupan, cerita, rahasia. Di suatu tempat di dunia itu, mungkin ibunya masih ada sik. Mungkin dia menghabiskan semua tahun ini bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Atau mungkin surat itu adalah lelucon kejam. Harapan palsu Yancang untuk menyiksa. Tidak masalah, Riana akan menemukan kebenarannya dengan biaya berapun. Ponselnya bergetar dengan pesan dari Putri.
Bagas berbicara. Dia bilang Dewi tidak mati. Dia bilang Pranoto mengirimnya jauh ke Eropa dengan identitas baru. Dia bilang ada bukti di kotak penyimpanan yang hanya bisa dibuka dewa. Besok kita akan mencoba mendapatkan surat perintah pengadilan. Ini belum berakhir, baru saja dimulai. Riana membaca pesan itu 3 kali, membiarkan kata-kata itu menembus pikirannya. Ibunya masih hidup atau setidaknya masih hidup ketika Pranoto mengirimnya pergi Eropa. Musik, identitas baru, kotak penyimpanan dengan bukti. Dan Bima punya sesuatu yang ditinggalkan ibunya. Sesuatu yang telah dia simpan selama lebih dari 2 dekade menunggu saat ini. Potongan-potongan TK-TKI mulai cocok tetapi gambar lengkapnya masih kabur. Tidak lengkap, penuh bayangan dan misteri. Musik Rihanna menatap neneknya yang sedang tidur. Wanita ini yang telah mengorbankan segalanya untuknya, yang telah memikul rahasia yang mustahil untuk melindunginya. Saya akan menemukannya. Nenek, bisiknya dalam kegelapan. Saya akan menemukan ibu. Saya janji. Di luar malam berlanjut acuh tak acuh terhadap drama manusia yang terjadi di bawah selimut bintang-bintangnya. Tetapi di dalam Riana ada sesuatu yang telah berubah secara permanen. Dia bukan lagi hanya seorang pelayan yang berjuang untuk bertahan hidup. Dia adalah seorang putri yang mencari ibunya, seorang cucu yang menghormati pengorbanan neneknya, seorang wanita yang menuntut kebenarannya, dan tidak ada atau siapapun yang akan menghentikannya. Bahkan hantu masa lalu yang masih harus ditemukan. Karena di kotak penyimpanan Kunchoro menunggu rahasia yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Rahasia yang tidak hanya akan mengubah hidup Riana, itu akan mengubah semua yang dia yakini tentang keluarganya, tentang Kunchoro, dan tentang malam ketika Dewi Wijaya menghilang selamanya. Matahari baru mulai terbit ketika Riana tiba di Bintang Kejora. Restoran terlihat berbeda dalam cahaya fajar dilucuti dari glamornya, mengungkapkan retakan di dinding dan keausan tahun. Seolah-olah bangunan itu sendiri tahu bahwa ia tidak perlu lagi berpura-pura sempurna. Bima menunggunya di pintu belakang, tempat yang sama di mana hari-hari sebelumnya mimpi buruknya dimulai. Tetapi kali ini Chef memiliki ekspresi yang berbeda. Itu bukan kekhawatiran atau ketakutan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa Riana identifikasi sepenuhnya. Nostalgia, antisipasi, rasa bersalah. Terima kasih sudah datang Nona Wijaya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya tahu bahwa setelah semua yang terjadi di sini, tempat ini pasti membawa kenangan buruk bagi Anda. Kenangan tidak membuat saya takut, Chef. Yang membuat saya takut adalah tidak mengetahui kebenaran. Bima mengangguk perlahan dan membimbingnya ke dalam. Mereka melewati dapur kosong sampai mereka mencapai ruangan kecil di bagian belakang yang tidak pernah diperhatikan Riana. Itu hanyalah lemari penyimpanan yang penuh dengan kotak berdebu dan peralatan tua. Saya bekerja di sini selama terlambat 2 tahun. Bima berbicara sambil memindahkan kotak. Jauh sebelum Kunchoro membeli tempat ini, jauh sebelum Anda lahir, dia berhenti di depan kotak logam berkarat tersembunyi di balik karung tepung. Ketika saya bertemu ibumu, saya hanya seorang asisten dapur. Dewi terkadang datang bersama Kartini saat dia melakukan terjemahan untuk seorang pengusaha yang sering makan malam di sini. Ibumu luar biasa. Dia memiliki cahaya yang dimiliki beberapa orang. Kemampuan itu untuk membuat semua orang di sekitarnya merasa istimewa. Apakah kalian dekat? Kami berteman. Teman baik. Dewi tidak punya siapa-siapa selain Kartini. Dan saya juga sendirian di dunia. Kami saling mengerti. Bima membuka kotak logam itu dengan kunci kecil yang tergantung di lehernya. Di dalamnya ada paket yang dibungkus kain menguning karena waktu. Malam sebelum Dewi menghilang, dia datang menemui saya. Dia takut tetapi juga bertekad. Dia bilang dia harus pergi, bahwa dia tidak bisa menjelaskan alasannya kepada saya. Tetapi dia perlu meminta bantuan kepada saya. Tangan Bima gemetar saat dia membuka paket itu. Dia memberi saya ini, membuat saya bersumpah untuk menyimpannya sampai putrinya siap menerimanya. Dia bilang ketika Riana kuat, ketika dunia tidak bisa lagi mengabaikannya, maka dia akan tahu bahwa saatnya telah tiba. Di dalam paket itu ada 3 benda. Surat yang disegel dengan lilin merah, foto kecil, dan paspor. Riana mengambil foto itu lebih dulu. Di dalamnya tampak Dewi, jelas Syamil. Tersenyum ke kamera dengan satu tangan di atas perutnya, di belakang foto dengan tulisan tangan yang elegan tertulis untuk Rianaku. Hari saya tahu kamu akan menjadi hadiah terbesar saya. Air mata mulai jatuh sebelum Riana bisa menghentikannya. Paspor. Bima menunjuk dokumen itu. Lihatlah. Riana membukanya dengan tangan gemetar. Itu adalah paspor Belanda. Musik dan nama yang muncul bukanlah Dewi Wijaya. Itu adalah Maggie Logan. Ibumu memiliki identitas palsu. Bima menjelaskan. Musik, dia mendapatkannya beberapa bulan sebelum menghilang. Saya pikir dia berencana untuk melarikan diri, memulai hidup baru jauh dari Kunchoro. Tapi kemudian jika dia sudah menyiapkan semuanya, mengapa dia tidak membawa saya bersamanya?
Musik itu Nona Wijaya. Saya pikir surat itu menjelaskannya. Riana melihat amplop yang disegel. Tangannya gemetar begitu banyak sehingga dia hampir tidak bisa memegangnya. Seluruh hidupnya, semua pertanyaan yang belum terjawab, semua kekosongan di hatinya. Mungkin jawabannya ada di sana di kertas menguning itu menunggu untuk dibaca. Dia merobek segel dengan hati-hati seolah-olah amplop itu bisa hancur kapan saja. Di dalamnya ada beberapa lembar yang ditulis dengan tulisan tangan ibunya. Tulisan tangan yang sama yang dia lihat di surat yang disimpan Kartini, tulisan tangan Dewi. Riana mulai membaca dengan suara keras. Perlu mendengar kata-kata ibunya memenuhi keheningan. Rianaku tersayang. Jika kamu membaca ini, itu berarti saatnya telah tiba. Itu berarti kamu kuat, kamu berani. Kamu adalah segalanya yang selalu saya tahu kamu akan menjadi. Ada begitu banyak hal yang ingin saya katakan secara langsung. Begitu banyak pelukan yang ingin saya berikan. Begitu banyak malam yang saya ingin berada di sana untuk menghiburmu ketika kamu menangis. Tetapi hidup memaksa saya untuk memilih dan saya memilih keselamatanmu di atas kebahagiaan saya. Pranoto Kuncoro adalah ayahmu. Saya tidak tahu apakah kamu sudah tahu ketika kamu membaca ini, tetapi saya perlu kamu memahaminya dari sudut pandang saya. Saya mencintainya Riana. Saya mencintainya dengan sepenuh hati naif saya dan dia dengan caranya yang bengkok juga mencintai saya. Tetapi cinta pria sepertinya selalu memiliki batasan dan batasan itu adalah kekuasaan dan uang. Ketika saya hamil, Pranoto menawarkanku uang untuk menghilang. Saya menolak, musik saya ingin dia mengakui kamu, memberimu tempatmu. Saya bodoh berpikir bahwa cintanya lebih kuat daripada ambisinya. Kemudian istrinya, Ibu Ratna, mengetahui segalanya dan dia tidak seperti Pranoto. Dia berbahaya. Musik dia mengancam saya secara langsung. Dia bilang, jika saya tidak menghilang, dia akan memastikan bahwa sesuatu yang buruk terjadi padamu, pada bayiku, pada Rianaku. Saya tidak bisa mengambil risiko. Saya tidak bisa membahayakanmu. Jadi, saya membuat kesepakatan, saya akan pergi menghilang selamanya. Sebagai gantinya, Ibu Ratna berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menyentuhmu, bahwa mereka akan membiarkanmu hidup damai dengan nenekmu. Pranoto menerima kesepakatan itu, tetapi dengan satu syarat, saya tidak bisa membawamu bersamaku. Dia bilang kamu darahnya bahwa dia tidak akan membiarkan putrinya tumbuh dalam kemiskinan di negara asing. Itu adalah keputusan tersulit dalam hidup saya, Riana. Meninggalkanmu seperti mencabut jantungku dari dada. Tetapi saya melakukannya karena saya mencintaimu lebih dari hidup saya sendiri. Saya meninggalkanmu dengan Kartini karena saya tahu dia akan membesarkanmu dengan cinta, dengan nilai-nilai, dengan kekuatan yang tidak bisa saya berikan secara langsung. Saya pergi ke Belanda, mengambil identitas baru, membangun hidup baru, tetapi tidak satu hari pun saya berhenti memikirkanmu. Saya tidak pernah berhenti mencintaimu. Saya tidak pernah berhenti memimpikan saat saya bisa melihatmu lagi. Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya tahu Pranoto telah meninggal, saya berpikir untuk kembali. Tetapi Dewa sudah mengendalikan segalanya dan dia lebih buruk dari ayahnya. Lebih kejam, lebih kejam. Saya takut dengan apa yang bisa dia lakukan padamu jika saya muncul. Jadi, saya menunggu sampai kamu cukup kuat untuk menghadapi mereka. Musik saya menunggu sampai dunia melihat saat sebenarnya. Dan jika kamu membaca ini, itu berarti saatnya telah tiba. Riana, cintaku, hidupku, alasanku untuk ada. Saya hidup. Saya telah hidup selama bertahun-tahun ini menunggumu. Dan jika kamu ingin menemukan saya, jika kamu ingin mengenal saya, jika kamu bisa memaafkan saya karena meninggalkanmu, ada tempat di Amsterdam, kafe kecil di Jordan, bernama The Hok van de Ziel. Saya pergi ke sana setiap hari Minggu pagi selama 2 tahun. Saya selalu memesan hal yang sama, kopi dengan susu dan stroopwafel. Saya selalu duduk di meja yang sama, di samping jendela, dan saya selalu melihat ke pintu menunggu hari ketika putri saya masuk melalui pintu itu. Saya mencintaimu, Riana. Saya mencintaimu sejak saya tahu kamu ada. Saya akan mencintaimu sampai napas terakhir hidup saya. Ibumu, Dewi. Riana selesai membaca dan keheningan yang terjadi benar-benar sunyi. Air mata mengalir di wajahnya tanpa terkontrol jatuh di atas kertas tiap bercampur dengan kata-kata yang telah menunggu lebih dari 2 dekade untuk dibaca. Bima menangis juga tanpa rasa malu, tanpa berusaha menyembunyikannya. Dia hidup. Riana berbisik, ibu saya hidup. Dia selalu hidup. Nona Wijaya menunggumu, mencintaimu. Dari musik jauh, Riana memeluk surat itu di dadanya, merasa seolah-olah lengan ibunya memeluknya melintasi waktu dan jarak. Pada saat itu teleponnya berdering. Itu putri Riana. Kami punya surat perintah pengadilan. Mereka membuka kotak penyimpanan Kuncoro dan kami menemukan sesuatu yang perlu kamu lihat segera, sesuatu tentang ibumu. Sesuatu yang disembunyikan Dewa selama bertahun-tahun. Riana menatap Bima, lalu surat itu, lalu paspor dengan nama Maggie Logan.
Musik saya akan ke sana karena surat ibunya telah menjawab banyak pertanyaan, tetapi apa yang menunggu di kotak penyimpanan itu akan mengungkapkan bahwa kisah Dewi Wijaya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan siapapun dan bahwa perjalanan Riana baru saja dimulai. Kotak penyimpanan Kunchoro berisi rahasia selama beberapa dekade, dokumen suap, kontrak ilegal, bukti bisnis kotor yang akan mengguncang kerajaan bisnis manapun. Tetapi tidak ada yang penting bagi Riana saat itu. Yang penting adalah amplop Manila, dengan namanya tertulis dalam tulisan tangan yang sekarang akan dia kenali di mana saja, tulisan tangan ibunya. Putri menyerahkannya dengan tangan hati-hati. Dewa menyimpannya di sini bertahun-tahun yang lalu. Rupanya Dewi mengirim surat ini kepada Pranoto tak lama sebelum dia meninggal, memintanya untuk memberikannya kepada putrinya. Dia tidak pernah melakukannya dan Dewa memutuskan untuk menguburnya bersama semua rahasia lain keluarganya. Riana membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas tunggal dan foto baru. Dalam gambar itu tampak seorang wanita berambut abu-abu, mata cerah, dan senyum yang persis sama dengan miliknya. Dewi, ibunya hidup nyata, musik menunggunya. Surat itu singkat. Rianaku, jika kamu suatu hari membaca ini, saya ingin kamu tahu bahwa saya tidak pernah berhenti berjuang untukmu. Setiap tahun di hari ulang tahunmu saya mengirim surat kepada ayahmu, memintanya untuk memberikannya kepadamu. Dia tidak pernah melakukannya tetapi saya terus menunggu. Saya akan selalu menunggu. Tefanzil, setiap hari Minggu sampai jantung saya berhenti berdetak. Saya mencintai ibu. Riana menatap putri lalu Bima yang datang bersamanya dan akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saya harus pergi ke Amsterdam. Penerbangan berlangsung berjam-jam yang terasa seperti keabadian. Kartini tidak bisa bepergian karena kondisi kesehatannya, tetapi dia bersikeras agar Riana pergi. Pergi, nak, katanya di rumah sakit memegangannya erat-erat. Pergi cari Dewiku. Katakan padanya saya memaafkannya. Katakan padanya saya tidak pernah berhenti mencintainya dan bawa dia kembali ke rumah. Putri mengurus segalanya, tiket, hotel, kontak di Belanda yang akan membantu jika terjadi sesuatu yang salah. Laporan tentang Kunchoro bisa menunggu. Ini lebih penting. Itu hari Minggu ketika Riana tiba di Jordan. Jalan-jalan berbatu, bersinar di bawah sinar matahari musim semi. Seniman melukis di sudut-sudut, musisi memainkan melodi yang melayang di udara seperti janji dan di sana di jalan sempit, ada kafe yang disebutkan ibunya The Hawk Van Zyl. Sudut jiwa Riana berhenti di depan pintu. Jantungnya berdetak sangat kencang sehingga dia pikir semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Bagaimana jika ibunya tidak ada di sana? Bagaimana jika dia berhenti pergi? Bagaimana jika setelah bertahun-tahun dia tidak lagi ingin ditemukan? Tetapi kemudian dia mengingat kata-kata Kartini. Itu rakyat bukanlah tidak adanya rasa takut, itu adalah bertindak. Meskipun ada rasa takut, dia mendorong pintu dan masuk. Kafe itu kecil, nyaman dengan dinding yang ditutupi foto-foto lama dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi setiap sudut. Ada beberapa orang pada jam awal itu, pasangan muda di sudut. Seorang lelaki tua membaca koran dan di samping jendela di meja untuk dua orang. Seorang wanita berambut perak melihat ke jalan dengan ekspresi seseorang yang telah menunggu seumur hidup. Riana tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap wanita itu yang adalah ibunya yang telah mengorbankan segalanya untuk melindunginya, yang telah menghabiskan lebih dari 2 dekade menunggu saat ini. Kemudian Dewi memutar kepalanya, mata mereka bertemu dan dunia berhenti. Dewi membawa satu tangan ke dadanya seolah-olah jantungnya mengancam akan keluar. Bibirnya gemetar, membentuk kata yang tidak bisa dia ucapkan. Air mata mulai mengalir di pipinya saat dia berdiri perlahan tidak mengalihkan pandangan dari Riana. Riana, suaranya bisikan. Rianaku, ibu kata tunggal itu merobohkan bendungan yang berisi puluhan tahun rasa sakit, ketiadaan, cinta yang tidak terucapkan. Dewi berlari ke putrinya dan memeluknya dalam pelukan yang seolah ingin mendapatkan kembali semua pelukan yang hilang, semua ciuman selamat malam, semua air mata yang tidak bisa dikeringkan. Bayiku, Dewi terisak, bayiku yang cantik. Kamu datang. Akhirnya kamu datang. Riana juga menangis memeluk ibunya. Seolah-olah dia takut dia akan menghilang lagi. Saya menemukanmu, ibu. Saya menemukanmu. Mereka tetap berpelukan selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Sementara langgan kafe lainnya mengamati dengan terharu. Tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka saksikan, tetapi merasakan besarnya momen itu. Ketika mereka akhirnya berpisah, Dewi memegang wajah Riana di antara tangannya, mempelajari setiap detail, seolah-olah dia ingin menghafal setiap garis, setiap ekspresi kamu cantik. Bisiknya musik lebih cantik dari yang pernah saya bayangkan dan mata itu. Kamu punya mata dan senyummu menurut Nenek Kartini. Bagaimana kabar ibu saya?
Dia menunggumu, dia sakit, tetapi dia berjuang. Dia ingin melihatmu, Ibu. Dia ingin kamu kembali ke rumah. Musik. Dewi menutup matanya, air mata baru keluar. Bisakah dia memaafkan saya setelah saya meninggalkannya? Dia sudah memaafkanmu sejak lama. Dia hanya ingin memelukmu sekali lagi. Mereka duduk bersama di meja di samping jendela. Meja yang sama di mana Dewi telah menunggu selama 2 tutian. Dan mereka berbicara selama berjam-jam, bercerita, mengisi kekosongan, membangun jembatan di atas jurang waktu yang telah memisahkan mereka. Dewi bercerita tentang hidupnya di Amsterdam. Bagaimana dia bekerja sebagai penerjemah, menggunakan bahasa yang diajarkan Kartini. Bagaimana dia membangun hidup kecil tetapi bermartabat. Bagaimana setiap hari Minggu dia datang ke kafe ini dengan harapan melihat putrinya masuk melalui pintu itu. Riana bercerita tentang hidupnya, tentang Kartini membesarkannya dengan cinta yang tak tergoyahkan, tentang belajar 7 bahasa, mendengarkan neneknya, tentang bekerja sebagai pelayan, dipermalukan, dan akhirnya menemukan suaranya. Kamu menjawab dalam bahasa Belanda. Dewi tertawa di antara air mata ketika Riana menceritakan kisah itu. Tentu saja kamu melakukannya. Kamu putriku dan cucu Kartini, 2 wanita terkuat yang saya kenal. Ketika matahari mulai terbenam di atas Amsterdam, melukis langit dengan warna keemasan dan merah muda, Dewi memegang tangan Riana. Dan sekarang apa? Sekarang kamu pulang bersamaku. Nenek membutuhkanmu. Saya membutuhkanmu. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Ibu Kuncoro sudah berakhir. Dewa dan Bagas akan menghadapi keadilan untuk semua yang mereka lakukan, dan kamu pantas mendapatkan hidupmu kembali. Dewi melihat keluar jendela ke jalan-jalan kota yang telah menjadi tempat perlindungannya begitu lama. Saya menghabiskan lebih dari 20 tahun melarikan diri. Riana bersembunyi. Hidup setengah-setengah karena separuh hati saya ada bersamamu. Benarkah saya bisa kembali? Benarkah saya bisa memulai dari awal? Tidak memulai dari awal, Ibu. Melanjutkan dari tempat kita dipisahkan secara tidak adil, melanjutkan menjadi keluarga. Beberapa minggu kemudian di bandara kota, Kartini menunggu di kursi roda dikelilingi oleh Putri Bima dan tim medis yang bersikeras menemaninya. Ketika pintu kedatangan internasional terbuka dan Riana muncul memegang lengan seorang wanita berambut perak, teriakan yang keluar dari Kartini murni hewani. Suara seorang ibu yang menemukan putrinya yang hilang. Dewi berlari ke arahnya, berlutut di depan kursi roda, memegang tangan ibunya. Ibu, maafkan saya. Maafkan saya karena meninggalkanmu, maafkan saya untuk segalanya. Kartini memeluknya dengan sedikit kekuatan yang tersisa tetapi dengan semua cinta yang telah dia simpan selama beberapa dekade. Musik. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, kamu di sini, kamu hidup. Itu saja yang penting. Riana mengamati adegan itu dengan air mata mengalir di pipinya. 3 generasi wanita Wijaya akhirnya bersatu kembali. 3 wanita yang selamat dari kehilangan yang mustahil, ketidakadilan yang mengerikan, dan perpisahan yang kejam. Tetapi yang tidak pernah berhenti mencintai. Putri menerbitkan laporannya beberapa minggu kemudian. Kisah Kuncoro dan kejatuhan mereka menjadi berita nasional selama berbulan-bulan. Dewa dan Bagas dihukum atas berbagai tuduhan. Kehilangan tidak hanya kebebasan mereka, tetapi seluruh kerajaan yang telah mereka bangun di atas kebohongan dan kekejaman. Rumah sakit Bunda Mulia diselamatkan berkat koalisi investor etis yang dibantu Putri kumpulkan. Kartini dapat melanjutkan perawatannya tanpa khawatir. Sekarang dikelilingi oleh putri dan cucunya. Rihanna menerima tawaran pekerjaan dari YN Penerjemahan Internasional Sipersitas bergengsi, dan organisasi kemanusiaan yang ingin memanfaatkan karunianya dengan bahasa, tetapi dia memilih sesuatu yang berbeda. Dia mendirikan sekolah bahasa gratis untuk kaum muda tanpa sumber daya, mengajar dengan cara yang sama seperti Kartini mengajarinya, dengan kesabaran, musik dengan cinta. Dengan kepastian bahwa pengetahuan adalah senjata paling ampuh melawan ketidakadilan. Dia menamainya Sekolah Dewi Kartini Wijaya. Suatu sore musim semi, Riana duduk di taman rumah barunya mengamati ibu dan neneknya berbicara di bawah naungan pohon. Kartini tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Dewi. Suara yang Riana pikir tidak akan pernah dia dengar. Dewi memperhatikan tatapannya dan tersenyum padanya. Mengulurkan tangan ke arahnya, "Kemarilah nak, duduklah bersama kami." Riana bergabung dengan mereka duduk di rumput di antara 2 wanita yang paling dia cintai di dunia. "Apakah kalian tahu apa yang saya pelajari dari semua ini?" katanya lembut. "Apa?" Sayang, Kartini bertanya, bahwa bahasa yang paling penting bukanlah bahasa Belanda atau Prancis atau salah satu dari 7 yang saya gunakan. Bahasa yang paling penting adalah cinta. Dan itu musik, itu saya pelajari darimu. Dewi dan Kartini bertukar pandang. Mata mereka bersinar dengan air mata kebahagiaan.
Dan kamu menggunakannya dengan sempurna, nak. Dewi mencium dahinya. Kamu menggunakannya dengan sempurna. Matahari terbenam di atas kota, melukis langit dengan warna keemasan dan merah muda yang sama yang Rihanna lihat di Amsterdam pada hari dia menemukan ibunya. Tetapi sekarang warna-warna itu memiliki arti yang berbeda. Itu bukan lagi akhir dari sehari. Itu adalah awal dari kehidupan baru. Kehidupan di mana tiga wanita yang dunia coba pisahkan akhirnya bersama. Kehidupan di mana kebenaran telah menang atas kebohongan. Kehidupan di mana cinta telah menaklukkan kekuasaan. Dan hidup itu Rihanna tahu dengan kepastian mutlak adalah akhir terbaik yang pernah dia bayangkan. Karena itu sebenarnya bukan akhir.